Halo, selamat malam semuanya. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya coba absen dulu ya untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-11. Oke, saya absen dulu sebentar. Ya, hadir baru 3 orang ya. Ada siapa aja nih? Plus Mareto, Saida, dan BAJ. Oke, oke, sudah di absen. Kita mulai aja ya, rekan-rekan. Ada yang masih di jalan atau masih di kantor? Mas Lus Mareto tadi sepertinya sudah di rumah dia. Sudah santai. Kita mulai pertemuan hari ini. Sebentar, saya kembali ke share screen ini. Oke. Share screen-nya sudah terlihat ya? Oke, kita mulai saja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Ada Mas Susmarito, Haji Pangestu, sama Mbak Saida. Seperti yang tadi saya sampaikan di grup, materi perkuliahan malam ini kita cukup yang ringan-ringan dulu aja setelah kemarin kita cukup berat ya setelah TS ada. Kita mengulas kembali tentang manajemen risiko, lalu ada manajemen sumber daya. Di sumber daya ada banyak ya. Lalu ada manajemen pemotongan kinerja juga performance sama manajemen keamanan informasi kayak coba gabungkan dua kontrol manajemen tersebut dalam satu pertemuan. Jadi malam ini kita balik lagi kita yang santai-santai dulu aja. Apalagi mungkin tadi rekan-rekan masih ada yang di jalan atau yang masih bekerja. Sebenarnya untuk pertemuan kali ini tuh akan sangat berkenan nih bagi rekan-rekan yang sudah bekerja sebelumnya. Karena pasti secara tidak langsung sebenarnya mungkin sudah melihat sih bentuk-bentuk dari penerapan ini di kampus atau di kantor atau di instansinya masing-masing, organisasinya masing-masing. Malam ini kita coba bahas gimana sih caranya mewujudkan sebuah organisasi yang menerapkan good IT governance dari sudut pandang ISO 38500. Jadi kita coba lihat sebenarnya ISO 38500 itu tentang apa sih? Wujudnya kayak gimana nih makhluknya? Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari penerapan ISO 38500 jika diterapkan di organisasi ya untuk mewujudkan tadi good IT governance. Mungkin kemarin atau sebelumnya rekan-rekan mungkin sudah sering mendengar dengan istilah good governance. Nah, kalau ini good IT governance karena kita bahas tentang tata kelola teknologi informasi karena kalau tata kelola organisasi itu akan sangat besar ya. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, saya coba akan memperkenalkan dulu ya sebenarnya ISO itu apa sih. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum bekerja mungkin belum terlalu familiar dengan ISO gitu kan. Tapi saya rasa sih di sini antara Mas Lusmareto sudah bekerja, Mas Aji sudah bekerja, Mbak Saida juga sedang magang ya sebenarnya sekarang. Tapi kemarin pas mata kuliah audit pasti sudah mendengar juga dengan ISO ya. Jadi ISO itu memang internasional organisasi ya yang menetapkan tentang standar-standar independen. Coba flashback dulu ke mata kuliah audit yang kemarin. Sebenarnya peranan ISO itu apa sih? ISO itu memang berperan untuk menyediakan sebuah standar ya atau kerangka kerja framework ya yang sudah disepakati secara global. Jadi karena kita tahu dalam membuat suatu standar atau membuat sebuah framework itu nggak mudah karena organisasi itu bentuknya beda-beda. Kondisi di dalamnya juga strength dan weakness-nya itu beda-beda. Dan kita tidak bisa pungkiri dalam membuat suatu standar atau kerangka kerja pasti butuh waktu ya. Kita harus riset dulu kondisi kita seperti apa gitu kan. Lalu kita membuat kerangka kerja best practice-nya seperti mana. Nah itu untuk satu organisasi. Lalu kalau banyak organisasi gimana? Pasti kan kita perlu bikin standar yang bisa disepakati secara global. Dan itu daripada kita buat masing-masing butuh waktu riset dulu, butuh tenaga, cost dan sebagainya. Akhirnya ISO itu muncul gitu ya, sebuah lembaga internasional yang bikin standar tentang berbagai bidang ya, nggak cuma IT, mungkin di dalamnya ada standar terkait perbankan, pendidikan, kesehatan.
dan sebagainya gitu kan. Lalu sebenarnya ISO ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja yang tadi sudah dibuat itu bisa diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi kerja, meningkatkan kualitas proses kerja, sama gimana sih caranya membantu setiap organisasi itu bisa mencapai hasil kerja yang mendukung tujuannya atau goals-nya. Lalu kita juga nggak bisa pungkiri bahwa sebenarnya ISO itu mungkin juga dipakai untuk mendukung sebuah compliance ya, atau kepatuhan. Makanya seringkali ISO itu jadi standar yang digunakan untuk audit eksternal, untuk ukur sebenarnya di suatu organisasi itu udah patuh belum sih dengan best practice, standar atau yang ada di industrinya. Makanya mungkin kemarin rekan-rekan sempat dengar kayak ISO 27001 itu standar manajemen keamanan informasi. Itu selain digunakan untuk pengelolaan keamanan informasi yang ada di internal organisasi, si ISO 27001 ini juga bisa dipakai sebagai makhluk untuk kontrol audit di audit eksternal. Yang tujuannya ini apa? Untuk sertifikasi. Ketika sudah disertifikasi, organisasi kita jadi dapat trust nih, dapat value tambahan bahwa organisasi kita ini sebenarnya udah menerapin standar atau best practice tentang pengamanan yang ada di teknologi informasi. Jadi kalau kita mau coba sebenarnya latar belakang flashback ya dulu ketika ada revolusi internet di tahun 90-an sampai 2000-an awal, itu sebenarnya banyak CEO atau petinggi-petinggi perusahaan tuh yang bingung ya. Karena pasti di era tersebut tuh mulai banyak pertanyaan yang muncul di pikiran para CEO ya. Apalagi udah mulai nih bergantung terhadap teknologi atau internet pada saat itu. Nah, mungkin pikiran yang paling pertama adalah tentang apa sih keputusan investasi saya di perusahaan saya nih terkait IT itu sudah mendukung strategi perusahaan apa belum? Lalu di situ juga mungkin para CEO tuh mikir kita tuh udah bisa mengidentifikasi resiko dengan baik belum sih di perusahaan kita? Resiko TI ya, berarti di situ bisa ada resiko positif dan negatif. Antara resiko yang benar-benar bisa berdampak negatif dan resiko positif yang bersifat peluang ya. Lalu mungkin para CEO itu juga berpikir, sebenarnya investasi yang sudah saya lakukan ini sudah tepat belum sih, sudah bisa memberikan value atau nilai tambahan added value pada organisasi gitu kan. Atau mungkin para CEO tuh waktu itu mikir, sebenarnya resource apa namanya TI saya tuh baik sisi SDM, anggaran atau teknologi itu sebenarnya sudah dialokasikan secara baik apa belum. Mungkin tuh banyak pertanyaan ya dulu di awal-awal penerapan, atau sebenarnya kinerja layanan TI saya ini udah sesuai standar belum sih? SLA-nya tuh udah bener apa belum? Lalu rencana dan kebijakan yang sudah saya buat, ya di tata kelola TI yang sudah saya buat, itu sudah dipatuhi oleh semua pegawai belum ya? Itu mungkin jadi pertanyaan besar dulu di awal-awal era revolusi internet ya di tahun 90-an sampai tahun 2002-an. Makanya karena semakin tingginya ketergantungan organisasi waktu itu ya, baik di perusahaan atau di subinstansi pemerintah, makanya para C-level ini yang para top manajemen ini selaku mereka kan itu level strategik ya, mereka tuh bingung dan mikir kayaknya sangat perlu deh ada sebuah standar atau framework yang bisa ngasih arahan strategis gimana caranya CTI ini bisa ngebantu organisasi bisa mencapai tujuannya atau goals-nya, sasarannya apa. Nggak cuma situ, gimana caranya TI yang sudah mereka investasikan itu bisa ngasih nilai tambah. Jangan sampai investasi yang mereka lakukan itu malah munculin resiko kerugian atau investasi yang tidak terarah, jadi nggak ngasih nilai tambah sama sekali. Itu sih latar belakang sebenarnya awal ISO 38500 itu dibuat. Kemarin saya sempat googling-googling sedikit ya, jadi memang ISO 38500 itu yang saya ketahui itu pertama kali muncul di tahun 2008. Nah, tapi sebelum itu ternyata sebelum jadi ISO itu sebenarnya ada suatu asosiasi perusahaan TIK di Australia itu ngebuat standar gimana caranya menjalankan sebuah perusahaan TIK yang baik dan benar itu di tahun 2005 di Australia. Nah, dari situlah si ISO, si lembaga standar internasional ini mencoba untuk mengadopsi, merujuk standar IT governance yang ada di Australia ini untuk para perusahaan-perusahaan TIK ini jadi standar IT governance pertama di dunia. Nah, si ISO ini gerak cepat lalu segera mengadopsi dan segera menetapkan. Akhirnya di tahun 2008 muncullah itu ISO 38500. ISO 38500 itu jadi standar ISO pertama yang dikeluarkan oleh ISO terkait gimana caranya menetapkan tata kelola teknologi informasi. Dan setelah tahun 2008 pun itu sebenarnya udah banyak perubahan ya. Di setelah 2008 dia melakukan revisi yang pertama itu di tahun 2015. Di tahun 2015 lalu direvisi kembali kemarin aja
Oktober 2024 itu baru ngeluarin revisi ketiga ya, itu untuk versi terbaru 38.500 tahun 2024. Lalu sebenarnya mungkin kita bisa tarik seberapa penting sih sebenarnya standar ISO buat pengelolaan tata kelola TI. Jadi dalam tata kelola TI si ISO ini ngebantu organisasi untuk mastiin menjawab pertanyaan-pertanyaan para petinggi tadi yang di level strategik, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Gimana ISO itu bisa membantu mereka mengelola TI secara strategis, lalu jelas tanggung jawabnya kemana aja, dan yang pasti berkelanjutan. Jadi jangan sampai sebuah investasi TI yang dilakukan itu jangan cuma jadi proyek semata, jadi harus dilakukan evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Lalu si ISO ini juga ngebantu gimana caranya meningkatkan akuntabilitas pada pimpinan selaku si level. Gimana caranya tata kelola yang mereka buat dibuat secara transparan dan pastinya berdasarkan goal base. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu biasanya harus data driven dan ada masukan-masukan juga dari bawah. Jangan sampai si pimpinan nih dalam membuat keputusan tuh nggak akuntabel ya, jadi tidak transparan dan tidak ada targetnya gitu ya, tidak akuntabel. Jadi biasanya pengambilan keputusan itu sifatnya emosional atau pakai perasaan dia sendiri aja, tidak menggunakan data ya. Lalu ISO 38.500 juga ngebantu sebuah organisasi buat nyediain tadi acuan universal terkait gimana sih caranya kita teknologi informasi infrastruktur yang kita udah punya, layanan services IT yang udah kita punya, lalu SDM IT yang kita udah punya itu bisa selaras untuk mendukung bisnis kita atau usaha bisnis proses di organisasi kita biar mencapai tujuannya gitu ya, target dan sasarannya seperti apa. Jadi kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya ISO itu khususnya ISO 38.500 ya tentang tata kelola TI ini bisa dibilang kayak panduan atau kompas ya bagi senior manajemen khususnya di level strategik. Jadi untuk para, kalau di pemerintah mungkin untuk level menteri, lalu di level direkjen atau sekjen, kalau di Pemda mungkin di level kepala dinas, gimana caranya bahwa memastikan pengelolaan TI yang ada itu bisa selaras dan sesuai penunjang strategis bisnis organisasi. Jadi bukan sekedar teknis. Jadi kalau ISO 38.500 memang untuk di level strategik gitu kan. Kalau beda kayak kemarin ISO 27001 memang lebih banyak ke teknis bagaimana caranya melakukan manajemen keamanan informasi. Lalu NIST lebih teknis lagi dari ISO 27001. Nah, kalau si ISO 38500 itu dia ada di level strategis saja. Gimana caranya sebuah senior manajemen bisa ngebuat apa namanya pengelolaan organisasi yang transparan dan goal based tadi. Caranya investasinya bisa menunjang ya tadi mencapai keputusan tujuan organisasi. Jadi selanjutnya kita mungkin akan membedah terkait struktur tentang ISO 35500. Ini cukup panjang ya. Jadi mungkin rekan-rekan sudah bisa lihat piramida yang di sebelah kiri. Jadi sebelum bahas struktur, mungkin saya akan bahas sedikit sebenarnya tujuan ISO 38500 ya. Tadi pertama ya, memberi kerangka tata kelola bagi pimpinan organisasi atau para eksekutif ya mengambil kebijakan strategis untuk pengelolaan sumber daya TI organisasi biar lebih efektif efisien strategi pertamanya, lalu bisa selaras dengan tujuan organisasi, bisa menunjang strategi organisasi, juga bisa menghindari penyalahgunaan sumber daya TI dan resiko-resiko yang terjadi terhadap TI. Lalu si ISO 38500 ini juga bisa jadi bentuk pola pikir seorang pimpinan dalam memberi arahan kepada manajemen di bawahnya. Jadi dalam keseluruhan proses TI, dari proses pengarahan ya direct, monitoring sampai evaluasi terhadap pengelolaan semua atau penggunaan semua sumber daya TI secara partisipatif dan kolaboratif. Nah, di ISO 38500 versi 2024 yang terbaru ini juga, ini kita dikasih sebenarnya prinsip-prinsip tentang penyelarasan ya, antara tata kelola TI dengan tata kelola organisasi. Karena good IT governance itu sebenarnya cuma sebagian dalam pengimplementasian good governance. Gitu. Jadi di ISO 38500 itu sebenarnya hanya sebagian, saya bilang tadi, dari indikator yang ada di ISO 37000 tentang good governance. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tata kelola organisasi, good governance, itu bakal lebih luas lagi, lebih makro lagi. Sedangkan kalau di 38.500, ini kita hanya berbicara tentang tata kelola TI aja. Ini tadi sudah sering sekali disinggung bahwa tata kelola teknologi informasi di ISO 38500 itu penggunanya hanya ada di tingkat pimpinan organisasi ya, atau para eksekutif pengambil kebijakan itu kan level strategis. Sebenarnya untuk siapa aja sih? Jadi kalau kita buka gitu dokumen ISO 38500,
si pemimpin strategik ini yang dimaksud di sini tuh siapa aja. Di situ ada pimpinan direksi ya, pimpinan direksi organisasi, biasanya para BOD, di sini bisa CEO, bisa CIO, bisa CTO, tergantung organisasinya seberapa besar ya. Atau sebenarnya bisa juga para senior manager atau GMTI ya, karena mereka juga para pelaksana kebijakan dan strategi TI, mereka juga ikut menyusun biasanya para senior manager ini. Lalu kalau organisasinya mungkin sudah apa namanya, sudah IPO gitu, sudah TBK, itu biasanya ada IT Steering Committee di jajaran komisaris. Kalau di pemerintah mungkin ada kayak Dewan TIK atau Dewan TIK, mereka tuh fungsinya kayak penasehat terkait tata kelola TI ya. Di sini Dewan TIK juga bisa diisi dari unsur akademisi gitu kan. Apalagi kalau di pemerintah tuh ada SPBE, itu tim kolaborasi SPBE itu melibatkan para akademisi-akademisi yang ada di Indonesia biasanya. Lalu di ISO 38500 ini juga bisa dipakai oleh unit atau sebuah badan di organisasi kita, biasanya di bidang auditor. Karena auditor ini dalam melaksanakan pembuatan audit kontrol pasti mulai melihat sebenarnya sudut pandang pimpinan itu gimana sih prinsip-prinsipnya. Nah, ini harus laras nih antara si pembuat tata kelola sama pemeriksa tata kelola. Jangan sampai si BOD itu buat kebijakannya kemana, auditor nanti periksanya pengawasannya ke arah mana. Jadi jangan sampai tidak sesuai. Jadi bisa kita ambil kesimpulan ya sebenarnya dari pengguna aja kita bisa lihat di sini bahwa si pengguna yang ada di ISO 36500 itu bukan praktisi teknis, tapi para pengambil keputusan yang tujuannya pasti memastikan TI yang dikelola itu bisa berjalan secara bertanggung jawab, jadi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi kalau kita lihat di piramida tentang struktur ISO 38500, itu ada tiga komponen utama ya, tiga bagian utama. Pertama itu ada scope, kedua itu ada model, ketiga itu ada prinsip. Jadi scope itu kita bicara tentang ruang lingkup. Jadi dalam pengimplementasian ISO 38500, standar ini juga jelasin dulu bahwa standar ini berlaku untuk semua jenis organisasi. Jadi seperti COVID ya, ini seperti umbrella framework, jadi bisa diterapin di semua jenis organisasi, baik itu dia pemerintah, private sector kayak swasta, sama non-profit seperti LSM atau akademisi. Jadi kita bisa dipakai di semua bentuk organisasi dan di industri apapun juga. Nah, karena skopnya juga di sini jelasin bahwa skopnya ini berfokus pada prinsip tata kelola TI, bukan pada aktivitas operasional penggunaan TI. Jadi di dalam itu nggak ada tuh detail-detail teknis implementasi penggunaan TI. Lalu itu tadi struktur pertama ya, scope ya. Lalu struktur kedua itu ada model. Nah, kalau rekan-rekan bisa lihat di gambar di sebelah kiri yang piramida ini, model itu di situ ada tiga bagian utama. Di situ ada direct, evaluate, monitor. Itu sebenarnya yang paling utama dulu di ISO 38500 tahun 2015. Nah, tahun 2024 itu ditambah satu model, yaitu namanya engage stakeholder atau keterlibatan semua pihak. Jadi model governance itu maksudnya di sini adalah fungsi-fungsi yang harus dilakukan saat tata kelola TI itu berjalan di suatu organisasi. Jadi mungkin saya jelasin ya, kenapa di versi ISO 38500 yang tahun 2015 itu tiga model utamanya hanya tiga, direct, evaluate, dan monitor. Kalau rekan-rekan bisa lihat sekilas ini sama ya kayak domain yang ada di COVID. Domain pertama itu kan domain prosesnya terkait EDM ya, evaluate, direct, dan monitor. Nah, itu karena si ISO 38500 yang tahun 2015 atau versi kedua ini itu memang salah satu standar yang jadi rujukan COVID. Makanya ketika COVID dibentuk jadi sebuah kerangka kerja umbrella framework yang bisa diterapkan seluruh organisasi terkait penerapan TI, di situ si ISO 38500 ini dijadiin sebagai payung pertama dalam pengelolaan domain proses yang ada di COVID. Makanya terbentuklah domain proses EDM. Jadi ISO 38500 ini pasti ada di semua lini subproses dari COVID 2019. Lalu juga kenapa di COVID itu si Evaluate Direct Monitor, si ISO 38500 ini ada di posisi pertama ya tadi karena si ISO ini memang diperuntukkan untuk pengambil strategis. Jadi kalau kita dalam buat suatu organisasi, apalagi organisasi itu bergerak di industri TI, pasti ada di tahap awal kita membentuk tata kelola TI yang jadi acuan atau pedoman ya bagi semua manajemen yang akan melaksanakan organisasi kita. Sedangkan di versi tahun 2004 itu tambah satu governance practice, itu namanya engage stakeholder tadi. Mungkin saya jelasin satu-satu ya. Jadi tahap awal tuh memang
sebelum evaluate, direct, dan monitor, sekarang tahap pertama yang harus dilakukan tuh si engage stakeholder ini. Jadi si engage stakeholder ini maksudnya proses yang melibatkan semua pemangku kepentingan sejak awal untuk memahami apa aja sih sebenarnya kebutuhan, nilai, resiko, sama ekspektasi yang dimiliki oleh semua pihak di organisasi kita terkait teknologi. Jadi contohnya kayak paling simpel gini, sebelum kita membangun sistem layanan publik di pemerintah ya, pemerintah pasti kan wajib melibatkan semua end user. Kalau aplikasi ini layanan publik berarti kan end usernya masyarakat. Lalu mungkin juga sini end usernya ada para pegawai, karena para pegawai yang melakukan proses back office ya dari verifikasi, penetapan, sampai nanti persetujuan gitu ya. Lalu bisa juga dilibatkan, contohnya kayak komunitas-komunitas, LSM juga bisa sebenarnya. Jadi LSM nggak cuma berfungsi negatif, sebenarnya kalau LSM-nya benar, mungkin bisa ya tadi dibuat untuk memberikan kontribusi positif. Contohnya kayak Dewan TIK itu kan salah satu NGO terkait pengamat TIK ya. Lalu para regulator, mungkin kalau di Pemda regulatornya kalau tentang TI-nya Komdigi, kalau mungkin layanan publik yang contoh dengan perizinan pasti ngundang BKPM dan sebagainya. Atau bisa juga ngelihat ngajak bagian hukum. Sebenarnya layanan publik yang kita buat ini, yang mau kita digitalisasi ini, sudah sesuai belum sih dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah itu makanya kenapa di tahap awal itu harus melibatkan semua pihak. Jadi organisasi maksudnya perlu nih mastiin bahwa semua pihak yang terlibat ya, baik internal atau eksternal, itu dipertimbangkan dalam pengambilan suatu keputusan. Termasuk sebenarnya nggak cuman pegawai-pegawai yang ada senior-senior aja. Sebenarnya dalam pengambilan kepentingan, itu kan si pimpinan nih, si leadernya ini wajib ngajak semuanya, kayak jajaran manajemen senior di bawahnya, mungkin karyawan-karyawan si nanti yang melaksanakan proses, IT developer, atau mungkin karena ini tentang digitalisasi layanan publik, mungkin nanti ya ada kayak sistem antriannya, alatnya gitu kan, beli gitu kan, mitra bisnisnya, vendornya itu diajak, lalu tangkapan para akademisi seperti apa, lalu nanti masyarakat mungkin diuji coba, diujak juga dilibatin gitu. Itu harus dilibatin semua. Apalagi kalau sekarang tuh terkenal namanya istilah pentahelix collaboration ya. Penta berarti ada 5 pihak stakeholder yang wajib dilibatkan. Itu pertama swasta atau bisnis, lalu pemerintah sendiri, lalu ada akademisi ketiga, keempat itu masyarakat ya bisa komunitas, kelima itu ada media atau pers. Jadi kalau ke organisasi kita tuh di setiap perusahaan tuh biasanya ada kayak lembaga CSR kalau di perusahaan ya. Kalau kita di pemerintah ada tim kolaborasi SPBE, itu diwajibkan sebenarnya untuk menerapkan Data Helix Collaboration. Jadi kalau organisasi yang udah good governance, sudah ada tim CSR dalamnya, atau kayak instansi pemerintah yang udah nerapin SPBE yang baik, udah ada tim kolaborasi SPBE di dalamnya, pasti salah satunya sudah melibatkan engage stakeholder ini. Bagaimana caranya memajak semua orang untuk yang berkepentingan nih untuk berikut terlibat ya. Minimal bisa memahami sebenarnya tadi kita mau ngapain sih, cara penerapannya gimana, kasih masukan gitu kan. Syukur-syukur sampai implementasi. Itu di engage stakeholder. Lalu kenapa sih engage stakeholder itu ditambahkan di awal ya? Padahal dulu di versi tahun 2015 tuh dia nggak ada. Jadi sebenarnya ada 4 alasan kuat ya kenapa engage stakeholder ini ditambahin dan diletakin di proses yang pertama di implementasi. Jadi pertama tuh biar si digital governance ini itu tidak eksklusif. Jadi memang sebenarnya ISO 38500 itu bagi para pimpinan ya, diperuntukkan untuk para pimpinan. Tapi dalam proses implementasinya, si para pimpinan itu diminta untuk tidak eksklusif. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan TI, itu wajib melibatkan semua pihak, baik internal atau eksternal, gitu kan. Bahkan kalau sekarang mungkin data driven ya, atau AI driven, jadi wajib berdasarkan data tadi dalam pengambilan keputusan. Tidak boleh pakai emosi, tidak boleh serampangan gitu ya, tidak boleh gegabah. Alasan kedua itu agar lebih transparan dan akuntabel. Jadi kalau kita organisasinya itu udah transparan atau akuntabel, pasti kepercayaan publik, trust-nya itu meningkat kepada kita. Mau apapun kayak Gojek misalnya mau nerapin suatu fitur baru, pasti kan dia ngasih minta si masyarakat atau pengguna air itu memberikan tanggapan terhadap fitur mereka. Kalau di pemerintah wajib misalnya meminta masyarakat untuk merespon feedback pelayanan publik yang dilakukan secara online ini, digital ini, sebenarnya kualitas layanannya gimana, indeks kepuasan masyarakat nanti bisa diukur tuh situ tuh. Lalu ketiga, kenapa si engage stakeholder ini alasan ditaruh di awal, ini biar dari tahap awal tuh semua orang tuh lebih kolaboratif. Jadi jangan sampai pas perencanaan mereka nggak diajak, ujuk-ujuk nanti pas implementasi mereka dilibatkan. Nanti kan
biasanya dilempar-lemparan ya, karena nggak ada miskom nih dari awal nih, mereka nggak diajak komunikasi, tiba-tiba di tengah jalan mereka diajak-ajak, otomatis pasti implementasi pasti ada resistensi. Saya ada pengalaman dulu di karena saya dulu awal masuk di ASN tuh di dinas perizinan. Jadi ketika kita mau mendigitalkan suatu layanan perizinan, itu resistensinya bukan dari masyarakat, tapi malah dari internal. Sampai worst paling condition itu kita kayak disabotase lah gitu, kayak jaringan LAN atau jaringan internet yang ada di router utama yang ke server itu diputus, digunting gitu kan, agar sebenarnya layanan online ini tidak berjalan. Jadi sebenarnya resistensi itu kadang-kadang bukan dari end user ya, lebih dari pegawai internal karena kita ngeganggu zona nyaman mereka. Lalu kenapa si engage stakeholder ini tadi ditambahin ya, tadi alasan keempat agar lebih apa namanya, si prinsip yang baru ini nanti akan selaras ya dengan prinsip-prinsip yang ada. Jadi nanti ini kan baru model ya, model kan berarti proses yang harus dijalankan. Nah, si proses yang harus dijalankan itu nanti ada prinsip-prinsipnya dalam menjalankan proses tersebut. Jadi di dalam prinsip itu nanti ada stakeholder engagement, keterlibatan publik, lalu ada tanggung jawab sosial, kepemimpinan, sama data dan decision. Jadi kenapa si proses ini perlu ditambahin gitu kan? Karena memang prinsip-prinsip yang ada di dalamnya nanti akan sangat eh, akan sangat apa ya, terkait lah, akan sangat cocok dengan prinsip ini gitu. Lalu kita lanjut ke proses kedua ya, proses evaluasi. Jadi di proses evaluate atau mengevaluasi ini seperti judulnya itu mengevaluasi atau menilai kinerja atau dampak solusi teknologi bagi tujuan bisnis organisasi atau resiko organisasi. Jadi contohnya kayak kita mengevaluasi apakah ketika kita melakukan migrasi ke infrastruktur cloud ini bisa memberikan nilai bisnis atau mengurangi biaya operasional. Contoh kan kalau di zaman dulu mungkin zaman istilah smart city kan semua orang FOMO nih, bangun comment center, bangun data center gitu. Tapi mereka nggak mikir mungkin dalam membangun comment center, mungkin budgetnya miliaran, comment center kan ruang kendali. Ketika mereka membangun infrastruktur comment center, emang ada konten di dalam. Yang udah-udah kan comment center yang dibangun kayak di Bandung gitu kan cuma hanya menampilkan CCTV. Sebenarnya kalau kita mau ngawasin CCTV doang nggak harus di comment center yang mewah ya. Terus kalau kita bisa mau mantau CCTV pun, terus bisa mau apa lagi? Gitu kan. Kecuali kita di dalamnya, kita udah nyiapin services-services untuk mengoptimalkan dari data citra yang ada di CCTV tersebut. Mungkin kita mau ada manajemen traffic, kita mau bisa bikin kayak, apalagi ya, pengaturan lalu lintas kalau ada misalnya kendaraan darurat seperti ambulans atau damkar lewat nanti apil atau lampu merahnya itu bisa dihijaukan terus, itu kan tindak lanjut ya, itu kalau sudah ada tindak lanjut dari data yang ada itu baru bisa dibilang smart. Kalau cuma buat mantau doang itu bukan smart namanya. Tujuan gimana caranya investasi yang kita lakukan di IT itu sebenarnya bisa ngasih added value, ngasih nilai, nilai tambah buat bisnis. Kalau cuma nambah-nambah cost gitu kan, tapi nggak ngasih nilai kan kita rugi. Contohnya tadi yang paling simpel juga adalah kalau kita mau migrasi ke cloud, daripada bangun data center ya mendingan kita migrasi ke cloud. Mungkin banyak yang bilang kayak gitu ya. Kita migrasi ke cloud kenapa? Oh, kalau kita mengelola data center on premise, biaya operasionalnya gede nih. Entah listrik, entah internet, lalu pemeliharaan servernya sendiri, pemeliharaan rak servernya mungkin, AC-nya, AC sentral dan sebagainya. Otomatis kan cost biaya operasionalnya besar ya. Mungkin orang yaudah kita migrasi ke cloud aja. Oh yaudah. Berarti kan itu kita berpikir bagaimana caranya mengevaluasi untuk mengurangi biaya operasional biar lebih efisien. Jadi di evaluate ini memang lebih fokus bagaimana caranya kita bisa menganalisa manfaat, menganalisa nilai biaya, peluang resiko dari investasi atau kebijakan TI yang sudah kita terapin. Di sini memang dibutuhin setiap organisasi itu butuh kerangka kerja evaluasi yang transparan dan basis data tentunya. Lalu proses yang ketiga itu direct. Di direct ini memberikan arahan yang jelas kepada manajemen yang ada di bawahnya, biasanya melalui bentuk kebijakan, standar, atau kebutuhan strategis. Contohnya kayak pimpinan menerapin kebijakan cloud first sama contohnya kayak zero trust security gitu kan. Berarti kan kalau kebijakannya cloud first berarti ketika ada proyek TI, dia nggak buru-buru beli perangkat dan sebagainya karena kita nggak tahu nih proyek ini akan tambah besar apa enggak. Jadi biar lebih scalable, taruh di cloud dulu aja. Atau dalam penerapan security kita harus zero trust. Jadi diatur nih hak aksesnya, lalu dikontrol, monitoring hak penggunaan hak aksesnya seperti apa. Itu kan zero trust security. Jadi memang pemimpin itu perlu memastikan bahwa
arahan teknologi itu sejalan dengan nilai atau kebijakan dari organisasi gitu ya. Termasuk contohnya kayak tadi penetapan peran, tanggung jawab, sama arah investasi TI. Makanya kadang-kadang dalam melakukan arah investasi TI, di setiap organisasi itu punya kayak enterprise architecture-nya yang kemarin kita sempat bahas, harus punya roadmap master plan-nya juga arahnya mau kemana nih, mana skala prioritasnya, seperti itu. Lalu di proses keempat yang tidak kalah penting adalah monitoring. Tadi udah diajak semua orang untuk terlibat, ajak mereka semua untuk melakukan evaluasi. Ketika udah dievaluasi, kita beri arahan bagaimana cara menjalankannya. Ketika sudah dikasih arahan tentang jalanin, yang terakhir di monitoring. Nah, di monitoring inilah kita mastiin gimana caranya pelaksanaan atau penggunaan TI itu bisa berjalan sesuai tadi, sesuai kebijakan, rencana, atau ekspektasi yang udah kita buat. Contohnya kayak tadi kita mau nerapin cloud. Nah, lalu di situ kita monitoring nih layanan cloud kita udah sesuai SLA apa belum gitu kan. Nanti di situ juga kalau bentuk monitoring itu bisa juga kayak audit internal tuh contoh bentuk kepatuhan ya terhadap monitoring ya. Atau audit eksternal misalnya kalau kita mau tadi implementasi ISO ya, ISO yang lain contohnya kayak 9001 tentang manajemen layanan atau ISO 27001 tentang manajemen keamanan. Tuh, itu salah satu bentuk monitoring terhadap seberapa patuh sih si organisasi atau manajemen di bawah kita mengimplementasikan layanan ISO yang sudah ditetapkan tadi. Jadi memang prosesnya banyak kan melibatkan pengawasan terhadap operasional atau proyek TI yang berlangsung. Jadi perlu butuh metrik atau laporan yang bisa mengesahkan atau menilai kinerja atau kepatuhan setiap pegawai yang ada di bawahnya. Jadi kalau kita ngeliat gambaran di sebelah kiri, ya implementasinya bisa rekan-rekan perhatiin ya. Jadi si otoritas utama nih, si para pengambil kebijakan strategis, entah itu CIO, CEO juga bisa, CTO atau juga bisa tuh ya, atau GMTI itu dan sebagainya, itu harus mengidentifikasi dulu apa aja sih kebutuhan yang ada di organisasi ya. Jadi menentukan apa aja expectation goals atau return dari teknologi yang diterapin, bisa juga risiko dan pressure dari internal dan eksternal organisasi tentunya ya. Pressure ini kan sumbernya banyak ya, ada pressure dari atau risiko dari teknologi juga ada, bisa juga dari market dan finansial, sosial, bahkan politik itu juga ada ya. Jadi proses ini juga pastinya memerlukan keterlibatan tadi ya, engage stakeholder, semua pihak, baik dari sisi internal dan eksternal. Karena kalau kita ingat materi tentang manajemen risiko kemarin, salah satu bentuk penyusunan dokumen manajemen risiko atau risk management itu harus MCD. Kita memang perlu ajak semua pihak untuk terlibat. Karena kan kadang-kadang POV kita dan POV orang lain itu beda. Jadi kalau dengan MCD kita bisa saling mengingat, oh sebenarnya ini ada risiko loh, oh sebenarnya di sini ada kebutuhan loh gitu. Kalau satu POV doang tuh akan kurang pasti kan, kurang luas. Lalu dari proses tadi engage stakeholder, si para pimpinan ini mengidentifikasi apa aja sih sebenarnya needed-nya suatu organisasi, pressure-nya apa aja, tuntutannya. Lalu mereka selanjutnya si para eksekutif mengajarkan bentuk pengarahan ya, direct dulu ke jajaran manajemen di bawahnya, entah itu IT Operation Manager kayak GM IT-nya atau Project Manager dan sebagainya. Itu dalam bentuk plans, itu bisa dalam bentuk master plan, enterprise architecture, budget plan, kebijakan SOP gitu kan. Lalu manajemen setelah tadi terapin nih, ngasih tahu arahan ke bawah, kita harus menjalankan bisnis sesuai plan yang ada, yang sudah saya buat gitu kan. Ini si para eksekutif nih harus menetapkan juga si setiap dokumen plan, kebijakan atau SOP itu dalam suatu bentuk SK ya, pasti harus diformalitaskan, jangan sampai dalam bentuk draft aja. Lalu ketika melaksanakan bisnis proses ini, para manajer pasti juga di jalan nih melakukan proses monitoring. Jadi habis di habis di engage stakeholder tadi, lalu didirectkan, lalu setelah didirectkan kan nanti berjalan ya. Pas berjalan ini para para manajer TI ini tadi itu perlu melaporkan ke para pimpinan kembali monitoring kinerjanya. Monitoring itu bisa apa aja ya, bisa performance gitu kan, bisa juga conformance. Conformance itu berarti kesesuaian, entah itu kesesuaian SLA-nya, kualitasnya, bisa juga kesesuaian terhadap kepatuhannya. Itu bentuknya bisa jadi kayak dokumen internal kontrol monitoring aja, bisa juga dalam bentuk laporan audit ya tadi ya, ke tingkat eksekutif. Jadi habis tadi diajak semuanya untuk terlibat, diberikan pengarahan agar bisa selaras dengan si maunya eksekutif seperti apa, para manajer ini di bawah manajemen melaksanakan operasional, lalu saat dilakukan manajemen, si manajer ini bisa memberikan laporan monitoring lagi feedback ke atas dalam bentuk monitoring yang resmi. Di para manajer juga bisa ngasih feedback itu dalam bentuk tadi monitoring gitu kan terhadap proses operasional yang berjalan.
para manajernya juga bisa melakukan inisiatif, misalnya ada inovasi atau proposal baru terkait perubahan atau pengembangan terhadap bisnis proses yang udah ada nih, atau resource yang udah ada di organisasi. Jadi selain dalam bentuk laporan monitoring, si para manajer juga bisa bikin inisiasi perubahan sendiri gitu kan. Tujuannya pasti untuk pengembangan bisnis proses yang lebih baik, entah itu meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisien, atau kasih nilai tambah dan sebagainya. Nah, nanti laporan hasil monitoring dari para manajer ini, laporan tadi proposal, laporan performance itu si apa ya wajib dievaluasi kembali oleh para eksekutif. Dan nanti untuk selanjutnya dilibatkan lagi nih semua pihak untuk mikirin gimana sih sebenarnya tindak lanjut terhadap koreksi laporan performance atau proposal improvement yang ada dari para manajemen. Untuk selanjutnya nanti lanjut lagi ketika sudah dievaluasi, kita pikirin tindak lanjut koreksi dan improvementnya, itu kita lakukan perubahan lagi atau adjustment untuk didirect kembali ke manajemen di bawahnya. Jadi model dari ISO 38500 ini sudah kita lihat ya bentuk alurnya tadi. Jadi dari ajak dulu semuanya untuk terlibat, berikan arahan, nanti habis diberikan arahan dilaksanakan, nanti setelah pelaksanaan itu pasti ada monitoring proses yang akan berjalan, itu dilaporkan ke atas kan, bisa dilaporkan dalam bentuk laporan monitoring, bisa juga ada laporan proposal untuk inisiasi perubahan atau improvement, nanti dievaluasi kembali oleh para pimpinan, nanti diajak lagi nih, engagement lagi, yaudah perbaikannya mau gimana, improvementnya mau gimana, nanti didirectkan kembali ke para manajemen. Jadi keseluruhan proses ini pada akhirnya akan membentuk sebuah ekosistem budaya organisasi yang sifatnya tuh kayak continuous improvement. Jadi organisasi akan terus berkembang ya, berupaya untuk memenuhi standar minimal yang sudah ditetapkan, tapi juga bisa memperbaiki atau melakukan improvement terhadap tadi mengefektifkan proses, mengefisiensikan biaya. Jadi perusahaan ini mampu terus beradaptasi atau bisa mempercepat mencapai tujuan. Jadi di sini rekan-rekan mungkin sudah bisa lihat ya perbedaan antara ISO yang versi 2015 sama yang versi 2024. Jadi kalau yang model lama itu memang fokusnya cuman kayak sifatnya apa ya internal aja nih, dan sifatnya agak semi militer ya, sifatnya controlling aja nih, top down gitu ya. Pokoknya dari pimpinan cuman direct, habis direct dia monitoring, habis itu evaluasi, cuma gitu aja kan kayak militer. Nah kalau sekarang tuh sifatnya lebih partisipatif, kolaboratif, jadi melibatkan semua pihak baik internal dan eksternal. Jadi diajak dulu semuanya terlibat, diberikan arahan, lalu dimonitoring, bisa ngasih masukan, lalu dievaluasi kembali, baru didirect lagi. Gitu. Jadi kalau organisasi atau kantor rekan-rekan udah nerapin proses kayak gini, biasanya itu sudah salah satu pimpinannya udah pernah belajar nih terkait ISO 38500 untuk gimana caranya nerapin organisasi atau perusahaan yang good governance. Gitu. Kalau di startup mungkin udah sering ya, kalau yang sekarang jadi startup pasti kalau jadi startup itu biasanya ada kayak town hall nih, dulu para C-level, para direktur duduk bareng di hall, biasanya kayak makanya disebut town hall ya, dengan para manajemen atau para staff. Ini si para staff bisa ngasih kritik nih ke pimpinan. Keputusan pimpinan tuh bagus apa enggak sih? Bisa juga kasih saran ya. Nah, town hall itu sebenarnya salah satu bentuk implementasi dari ISO 38500 ini. Gitu. Saya izinin dulu ya. Ada yang pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya. Jadi, kita udah bahas dua struktur komponen utama dari ISO 38500. Pertama tadi scope. Scope-nya itu bisa diimplementasikan ke semua jenis organisasi, mau besar, kecil, lalu industrinya mau yang NGO, mau yang pemerintah, mau yang swasta, bisa semua. Lalu di struktur kedua itu ada tadi model. Modelnya itu kalau yang dulu versi 2015 tadi hanya Evaluate Direct Monitor, EDM kalau di COVID. Kalau di versi 2004 itu tambahin satu model namanya Engage Stakeholder biar lebih partisipatif dan kolaboratif. Nah, kita masuk ke struktur yang ketiga. Itu namanya prinsip atau prinsipal. Principal Governance Practice itu daftarnya ada di sebelah kanan. Saya memang masukin keduanya yang versi 2015 sama versi 2024 karena yang di versi 2015 kan itu baru ya. Baru banget dicabut kemarin di Oktober 2024. Jadi memang itu jauh lebih terkenal ya karena terakhir itu dari tahun 2008 baru dicabut di 2015 dan baru disesuaikan kembali di tahun 2024. Jadi biar rekan-rekan dapat POV nih before after-nya. Jadi kalau principles itu nih si komponen ketiga tuh kayak daftar perilaku atau behavior ya,
apa aja sih sebenarnya behavior yang wajib dimiliki pimpinan untuk bisa dibuatin sebuah organisasi yang good governance. Jadi prinsip-prinsip apa aja yang perlu ada di mindset para pimpinan yang perlu mereka miliki dalam setiap pengambilan keputusan. Gimana caranya pengambilan keputusan itu di organisasi terkait TI khususnya yang namanya tata kelola TI itu harus dilakukan secara strategis yang didasari tadi kayak prinsip wajib ada engage stakeholder, lalu harus ada direct, lalu ada monitor, sama satu lagi evaluate. Jadi gimana caranya proses tersebut dijalankan di masa mereka dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap proses tadi. Nah, di prinsip-prinsip di ISO 38400 ini dijelasin sebenarnya apa aja sih yang harus terjadi. Tapi tidak dijelasin gimana caranya, oleh siapa prinsip ini diterapin, atau kapan harus diterapin. Karena ini kan sifatnya mungkin agak dinamis ya, fleksibel, tergantung pada organisasi masing-masing. Jadi kalau di versi 2015 memang tercantum pada COVID ya, itu ada 6 prinsip tadi yang ada di sebelah kanan itu ada responsibility, strategi, acquisition, performance, conformance, satu lagi sama human behavior. Nah kalau yang di 2004 itu ada 2011, ada 11 dan ini cukup banyak. Saya juga tidak terlalu hafal ya karena baru terbit di 2024 kemarin. Nanti mungkin saya akan lakukan riset lagi ya, tentang yang versi ini. Apakah penerapannya sudah cocok sih sebenarnya dengan kondisi organisasi saat ini gitu ya. Nah di prinsip di ISO 38500 yang tahun 2024 itu kan diupdate ya prinsipnya dari 6 jadi 11. Tuh kenapa sih diupdate gitu? Pertama, itu teknologi itu kan zaman sekarang makin kompleks dan sifatnya tuh saling terintegrasi. Sering banyak ada interoperabilitas baik itu secara data atau juga secara feature. Jadi pada tahun 2015 mungkin zaman dulu fokus itu masih lebih fokus terhadap bagaimana caranya kita mendigitalisasikan atau mengoperasionalkan teknologi sistem informasi. Nah, di tahun 2020-an, kan teknologi itu jauh lebih berkembang ya. Itu udah ada banyak cloud, IoT, terus ada juga tentang AI mungkin yang mulai masuk di tahun 2020-an. Cyber security juga makin kompleks. Nah, ini merubah pola pikir yang tadinya sistem informasi cuma untuk operasional, sekarang jadi business enabler ya, bisa dipakai ke semua. Makanya prinsip tata kelola pun mencakup isu strategis yang terbaru. Jadi nggak cuman tadi cuman direct aja. Ini direct itu harus gimana sih caranya? Tadi mungkin harus dilibatin semua pihak, harus data driven, bisa AI driven. Jadi nggak cuman secara teknis aja gitu ya, tapi secara manajerial juga. Lalu kenapa diperbarui dari 6 jadi ke 11 itu mungkin karena tuntutan pemangku kepentingan saat ini tuh jadi lebih luas ya. Kalau dulu mungkin organisasi itu manajemennya hanya internal aja. Sedangkan kalau zaman sekarang, harapan sama tuntutan itu mungkin lebih banyak masukan dari pelanggan atau tuntutan dari regulator ya pemerintah. Bisa juga terkait teknologi-teknologi yang ada saat ini gitu ya. Makanya muncul model sama prinsip itu tadi stakeholder engagement. Jadi stakeholder engagement itu jadi model juga, model yang harus diterapkan. Ada juga prinsip yang ada di dalamnya. Lalu ada juga di dalam itu nanti ada prinsip tentang social responsibility agar makin relevan. Jadi perlu ditegasin sebenarnya si prinsip-prinsip pimpinan itu harus berpikir terhadap dampak sosial juga, tanggung jawab sosialnya seperti apa gitu kan. Jadi TI itu nggak cuma teknis operasional, tapi ada tanggung jawab sosial juga di dalamnya. Nanti contoh penerapannya akan saya coba jelasin. Lalu bergeser nih, perluasan fokus juga. Kalau dulu mungkin hanya sekedar kepatuhan aja, makanya dulu sistemnya kayak semi militer ya, direct evaluate monitor gitu kan. Sekarang mungkin lebih ke edit value agar lebih keberlanjutan. Makanya kalau di 2015 tuh sangat menekankan cuman jelasin tanggung jawabnya siapa, patuh apa enggak, monitoring performanya gimana. Kalau di 2024 itu gimana caranya bisa proses ini nih menciptakan nilai tambah, lalu prosesnya saling keberlanjutan, terus juga partisipatif, kolaboratif, jadi bisa saling meningkatkan bisnis proses ini jadi lebih efektif dan efisien. Tujuannya apa pasti agar di masa depan organisasi kita ini jadi lebih namanya lebih berkembang, lebih agile juga, sama satu lagi mungkin lebih bisa beradaptasi ya ada perubahan teknologi yang makin dinamis sekarang. Nah, terus juga kenapa sih berubah prinsip ini dari 6 jadi 11 karena
Si ISO 27001 juga sebenarnya itu baru update juga kemarin di tahun 2022, jadi biar lebih selaras gitu kan dengan prinsip-prinsip atau standar-standar yang lain. Sama mungkin kemarin sempat ada pembahasan di World Economic Forum ya. Jadi sebenarnya di World Economic Forum itu sempat dibahas juga ada perubahan-perubahan juga di standar good governance di ISO 37000. Akhirnya si ISO 38500 juga perlu disesuaikan kembali. Itu jadi ada empat alasan tadi. Antara satu tadi teknologi zaman sekarang yang makin kompleks, terus juga tuntutan kepentingan yang tadinya internal doang sekarang jadi meluas, jadi eksternal juga banyak yang terlibat. Kalau yang tadinya cuman direct cuman terkait kepatuhan aja, sekarang belum jadi lebih pengembangan yang lebih berkelanjutan. Sama satu lagi alasannya agar lebih harmonis aja ya terhadap standar atau framework yang lain. Karena tadi standar 37 ribunya berubah, 27 ribu juga berubah, jadi 38.400 juga berubah untuk menyesuaikan. Jadi di kalau dulu itu 6 prinsip, itu ada responsibility, itu bicara tentang peran dan tanggung jawab terkait penggunaan TI itu harus jelas dan dipahami. Contohnya jadi kayak organisasi itu wajib netapin siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap suatu pengelolaan TI ya, baik di suatu unit atau di suatu organisasi. Contohnya paling simpel kayak di tim SysDev gitu kan, di sini sebenarnya siapa ya, Mas Aji atau Mas Rusmareto gitu ya. Di tim Dev tuh siapa sih yang harus handling requirement, berarti kan tim sistem analisnya. Siapa sih yang melakukan development, berarti para programmernya. Lalu siapa sih yang testing, yang ngedokumentasiin siapa, yang nge-training siapa. Nah itu pasti kan harus ada pembagian tugas dan responsibility yang jelas antara proses tersebut dengan siapa yang bertanggung jawab. Lalu prinsip yang kedua, pimpinan harus memiliki mindset untuk mikir strategi. Strategi ini maksudnya setiap TI yang mereka punya itu harus mendukung strategi organisasi dan bisa ngasih nilai tambah terhadap organisasi. Jadi contohnya kayak divisi TI itu biasanya nyusun rencana arsitektur enterprise atau roadmap TI terkait bagaimana caranya mendigitalisasikan layanan yang mereka miliki ya. Itu targetnya untuk mendukung target perubahan bisnis online atau meningkatkan revenue perusahaan selama 5 tahun ke depan. Itu roadmapnya seperti apa di digitalisasinya. Itu bisa digambarin tuh di roadmap sama di arsitekturnya. Lalu prinsip ketiga tuh acquisition, ini lebih banyak tentang cara tentang pengadaan, investasi atau akuisisi teknologi. Itu wajib dilakukan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran. Jadi efektif, efisien dan akuntabel. Jadi organisasi contohnya kalau mau beli software itu harus jelas sebenarnya kebutuhan penggunanya berapa. Jadi kadang-kadang jangan mindsetnya mentang-mentang ada uangnya, ya buru-buru dihabisin. Padahal itu nggak efektif efisien. Jadi kayak beli license sebenarnya ada loh beberapa license itu yang bisa sharing account gitu kan. Kayak misalnya developer butuh Envato nih buat nyari template website CSS-nya. Ngapain beli Envato per developer padahal satu akun bisa dibagi sharing gitu kan. Atau kayak dulu misalnya pakai Adobe, berlisensi Adobe Cloud itu kan lumayan mahal. Ternyata organisasinya nggak banyak melakukan pakai Adobe, padahal zaman sekarang tuh bisa pakai Canva, bisa pakai CapCut dan sebagainya. Itu kan lebih efektif, efisien gitu kan. Jadi tidak terlalu mahal gitu kan, tidak overkill juga. Lalu prinsip keempat tuh ada performance ya. Di sini bicara gimana caranya sumber daya TI kita tuh harus handal, efektif, bisa memenuhi kebutuhan operasional, dan yang pastinya mampu bisa dioperasionalkan secara baik ketika dibutuhkan. Jadi jangan sampai si teknologi yang kita miliki memang yang paling canggih, memang yang paling hebat itu secara storage, tapi ketika mau dioperasikan itu nggak bisa jalan, itu bang, sangat bahaya ya. Nah, kalau di performance ini biasanya ketika penerapannya ini bicara tentang SLA pastinya. Kemarin kalau kita bicara tentang performance, contohnya paling simpel tuh kayak layanan helpdesk. Misalnya kita udah netapin SLA, setiap masalah teknis itu wajib ditangani maksimal 2 jam setelah dilaporkan. Atau misalnya kayak di data center ya, kayak data center kami, itu kan dalam penerapan ISO 27000 itu wajib diterapin standar SLA. Layanan server itu sama network tuh wajib memenuhi SLA berapa persen sih selama setahun. Kalau kita tuh kalau nggak salah kemarin terapinnya di 99,7%. Kenapa kita ngambil 99,7%? Jadi sebenarnya ada toolsnya ya. Ada kayak SLA kalkulator gitu kan. Jadi nilai 99,7% tuh sebenarnya berat waktu downtime yang diakumulatifkan secara setahun itu tuh nggak boleh mati lebih dari 24 jam atau 1 hari. Sebenarnya nggak 1 hari full sih, lebih ke 26 jam, tapi kita anggap aja sehari lah. Jadi kalau misalnya sehari down 5 menit, besok 5 menit,
Nah, itu kalau diakumulatifin standar SLA kita selama setahun itu nggak boleh down lebih dari 1 hari. Nah, kalau di industri layanan TI kayak cloud data center atau ISP itu bahkan SLA-nya 99,9%. Ada juga kadang-kadang yang nulis 99,999%. Karena internet ya, jadi nggak boleh mereka down. Karena itu kan infrastruktur layer pertama ya, kalau udah server sama internetnya mati ya semua services yang mati. Lalu prinsip kelima di yang versi 2015 itu ada conformance ya. Tadi conformance itu bicara tentang kesesuaian. Berarti ada kesesuaian terhadap kualitas layanan, bisa juga bicara tentang kesesuaian terhadap kepatuhan terhadap regulasi, SOP, standar atau kebijakan internal. Jadi contohnya kayak di kantor kita misalnya mau mengadopsi ISO 271 gitu kan tentang manajemen keamanan informasi. Berarti semua prosedur pengamanan, lalu sebenarnya dokumen-dokumen aja apa aja yang harus dibuat, itu harus diimplementasikan ya, diterapin. Terus juga misalnya karena kita misalnya bergerak di bidang fintech, itu wajib nerapin ISO 271 karena tuntutan Undang-Undang PDP. Itu kan juga berarti bentuk kepatuhan terhadap regulasi ya, gitu. Untuk melindungi data pribadi para pengguna kita. Jadi kalau industri fintech atau perbankan zaman sekarang itu wajib tuh karena mereka kan mengumpulkan dan menyimpan data pribadi para penggunanya ya, itu wajib di ISO 27001. Terus prinsip yang keenam yang terakhir dari yang versi 2015 itu ada human behavior. Jadi di human behavior nih bagaimana caranya sumber daya TI yang ada di organisasi kita tuh harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia. Itu juga bicara tentang budaya kerja atau kompetensi yang ada di SDM kita. Jadi contohnya kayak kita mau nerapin sistem ERP baru di kantor gitu kan. Biasanya kalau sistem ERP ini panjang prosesnya dari budgeting, planning, mungkin ada procurement juga, sampai nanti di finance, accounting, dan sebagainya, panjang prosesnya. Jadi karyawan yang dilibatin itu nggak cuma ketika aplikasinya jadi baru dilibatin, itu dari awal nih. Sebenarnya kita mau nerapin sistem ERP baru itu latar belakangnya kenapa sih, urgensinya apa, lalu penerapan sistem yang baru ini hanya nambah fitur atau rombak total, redevelop gitu kan. Terus apalagi mungkin penambahan fitur-fiturnya apa aja gitu kan, tampilannya kayak gimana, user experience-nya berubah apa enggak. Jadi karyawan itu perlu dilibatin nih dari tahap awal planning sampai nanti ketika sistem ini jadi gitu kan, itu wajib diberikan kayak pelatihan, bahkan sebelum pelatihan wajib di testing dulu ya. Makanya setiap proses sistem yang baru dibuat pasti ada proses UAT ya. Ketika si karyawan tadi dikasih tahu di awal plannya seperti apa, nanti ketika jadi kita tes bareng-bareng nih udah sesuai belum sih dengan alur prosesnya seharusnya. Nanti kalau udah sesuai gitu kan, difinalkan up ke production, nanti dikasih pelatihan, lalu dokumentasi. Nah itu kan, atau mungkin juga ketika ada sistem ERP yang baru, karena kita nggak tahu, mungkin pas UAT udah sesuai, pas nanti dipindahin ke server production, kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ada bug atau gimana. Mungkin ketika diterapin itu, kita bisa bikin kayak masa uji coba, gitu kan. Uji cobanya mungkin kayak dipakai selama berapa waktu, kayak transisi gitu ya. Double input di sistem yang lama di input, di sistem yang baru di input. Jadi untuk mantau nih, misalnya selama 1 bulan atau 3 bulan, ada kendala nggak sih ketika di environment production, atau ada business process yang terlewat nggak sih, gitu kan. Mungkin kan kalau saat testing gitu kan atau training kan itu prosesnya yang benar-benar sesuai yang best practice loh. Kan ketika udah operasional kan kadang-kadang ada aja tuh masalahnya. Yang tadi udah di-create mungkin datanya mau di tengah jalan mau di-delete padahal nggak boleh dan sebagainya. Itu kan ada kondisi-kondisi non teknis kayak gitu ya. Nah itu kan di masa uji coba tuh biasanya transisi itu yang baru ketahuan. Jadi jangan sampai ketika kita mau nerapin suatu sistem baru, ya ada resistensi aja gitu, nggak mau karena nggak dilibatin gitu kan. Itu paling, makanya ketika saya mau implementasi sistem baru itu sebenarnya challenge-nya bukan saat kita analisa kebutuhan user apa, atau bukan saat development-nya, malah ketika mau implementasi gitu. Karena ya itu tadi ada resistensi. Kenapa ada resistensi? Karena nggak diajak dari awal. Mungkin tadinya cuman bos-bosnya aja yang ikut, ketika implementasi para staffnya nggak diajak gitu kan. Nah mereka ada resistensi penolakan gitu. Itu sih yang umum-umum terjadi di semua organisasi sebenarnya, nggak cuma di pemerintah, di swasta juga banyak. Nah kalau yang di versi 2024 itu ada 11 prinsip.
Mungkin kita coba bedah satu-satu ya. Saya izin minum dulu. Jadi prinsipnya pertama tuh purpose ya. Gimana caranya semua pimpinan tuh wajib mikirin penggunaan teknologi itu harus memiliki tujuan yang jelas dan mendukung visi organisasi. Contohnya kayak ada organisasi rumah sakit gitu kan, misalnya mau mendigitalisasikan proses antrian. Tujuannya apa sih sebenarnya mau mendigitalisasikan proses antrian? Oh, tujuannya harus meningkatkan pelayanan pasien atau mengurangi waktu tunggu. Nah, itu pimpinan harus mikirin sebenarnya tujuan yang jelas untuk mendukung visi organisasi ini apa sih? Itu kan jangan sampai bikin sistem antrian cuma buat FOMO-FOMOan karena rumah sakit lain ada sistem booking, ada sistem antrian, dia mau ikutin gitu kan. Harus punya tujuan yang jelas. Ya. Lalu kalau di prinsip kedua tuh ada value generation. Gimana caranya teknologi yang udah kita investasikan atau kita miliki itu bisa ngasih nilai tambah yang nyata gitu ya bagi organisasi. Nggak cuma organisasi tapi bagi semua stakeholder, baik internal atau eksternal. Contohnya kayak kita di kantor tadi balik lagi kayak di rumah sakit itu nerapin sistem CRM namanya kayak customer relations management gitu ya. Ini ketika diterapkan ini tujuannya apa sih diterapkan sistem ini? Oh, untuk meningkatkan kepuasan sama retensi pelanggan. Jadi si pelanggan ini ngerasa ketika mereka mendapatkan layanan dari layanan rumah sakit kita, mereka di apa ya, di take care lah ya, diajak tahu kalau ada promo-promo baru, kalau ada aduan, saran kayak gimana, itu ditanggapi, itu kan bikin suatu sistem CRM. Nah, itu biasanya rekan-rekan pasti sering lihat kayak di layanan apapun minimal tuh kayak feedback kepuasan ya, feedback kepuasan prosesnya, petugasnya dan sebagainya itu salah satu bentuk penerapan CRM. Lalu strategi ini sama kayak yang di prinsip sebelumnya 2015 kan juga ada ya. Berarti di sini maksudnya sebuah investasi TI terkait digitalisasi itu harus selaras untuk mendukung strategi bisnis organisasi. Ya, contohnya kayak di Diskominfo atau di rumah sakit tadi bikin rancangan tata kelola TI itu harus ada enterprise arsitekturnya dari alur proses bisnis, layanan, data dan informasi, kebutuhan aplikasinya apa, yang kebutuhan arsitekturnya gimana, kebutuhan pengamanannya seperti apa. Lalu ketika arsitekturnya udah jadi, buat roadmap, skala prioritasnya yang mana dulu nih, dari proses bisnis atau layanan mana dulu yang harus dilakukan, digitalisasi aplikasinya. Lalu infrastrukturnya untuk menunjang aplikasi dan proses tadi harus beli dulu yang mana dulu dari data, aplikasi dan infrastruktur yang udah ada, mana dulu yang harus diamankan. Nah, itu jadi roadmap sebenarnya. Gimana caranya untuk mendukung digitalisasi ini terarah gitu kan, terpadu juga untuk pedoman biasanya kalau jadi tentang arsitektur itu master plan itu bisa untuk 5 tahun ke depan. Lalu prinsip yang keempat tuh ada oversight. Oversight itu maksudnya organisasi perlu memberikan pengawasan yang berkelanjutan terhadap penggunaan sama dampak teknologi. Nah ini tadi contohnya kayak di Dewan Pengarah TIK gitu ya. Atau kalau di perusahaannya TBK, itu biasanya ada kayak komisaris IT Steering Committee yang melakukan review terhadap tribulanan, quarter, ada juga terhadap semester, tahunan, terhadap semua proyek transformasi digital atau proyek TI yang ada di organisasi. Nah, kalau di pemerintah tuh biasanya ada kayak tim evaluator nasional ya, itu dalam mengukur, mereview penerapan SPBE atau di transformasi digital di pemerintah, itu biasanya ada tim evaluator internal. Tim evaluator nasionalnya itu nggak cuman dari Komdigi, itu ada dari Kemenpan, dari BRIN, dari BSSN, karena kan SPBE itu luas ya, nggak cuma tentang aplikasi, infrastruktur, dan TI. Ada banyak komponen manajerial juga di dalamnya. Lalu ada akademisi juga terlibat. Nah itu kalau akademisinya biasanya di random nih, dapatnya mana. Kalau akademisinya lagi apes gitu kan, ya kadang-kadang akademisinya kritis banget. Gitu kan. Mungkin indikator ditanya apa, nanti dia nguliknya jauh banget gitu sampai keluar indikator. Nah itu mungkin bisa juga. Nah itu tugas IT Steering Committee itu memang mengawasi setiap proyek transformasi digital yang ada di organisasi. Lalu prinsip kelima yang wajib diterapkan ya. Bentar. Oke. Prinsip kelima yang wajib diterapkan itu ada accountability atau akuntabilitas.
Nah, di akuntabilitas ini maksudnya hampir sama tadi kayak responsibility ya, tentang tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Nah, kalau di akuntabilitas, habis dilaksanakan, ini harus jelas juga nih. Kalau bedanya dengan responsibility, kalau responsibility cuman ditetapkan dan dilaksanakan, kalau akuntabilitas ini harus transparan, terus data driven ya, memiliki indikator yang jelas, target yang jelas, lalu realisasi pencapaian yang jelas juga. Karena kan akuntabel ya, transparan dan sesuai target gitu. Contohnya, Bang Silver, contohnya kayak project manager gitu kan. Misalnya kayak PM di layanan Sisdep, di tim Sisdep. Misalnya dia kan bertanggung jawab terhadap proyek pembuatan sistem di suatu organisasi. Kalau dalam proses pekerjaannya dia gitu kan, ada keterlambatan dalam implementasi aplikasi. Misalnya aplikasinya tadinya di planning eh, jadinya sebulan gitu kan, ternyata jadinya molor sampai 3 bulan, tuh biasanya bisa dimintain pertanggungjawabannya ya, karena udah jadi responsibility-nya dia, lalu dia juga udah punya target KPI yang jelas gitu kan, indikatornya. Kalau misalnya di target 1 bulan, jadinya 3 bulan. Kan berarti nggak sesuai target KPI dia ya. Jadi dia diminta pertanggungjawaban, biasanya dasar dari laporan kinerja proyeknya, nanti dampaknya kemana, ke penurunan nilai KPI. Kalau penurunan KPI pasti berdampaknya ke lain-lain ya. Terus juga dampaknya ke nilai tunjangannya dia, nilai bonusnya dia, atau pemotongan gaji itu Bang. Karena kan kalau KPI-nya dia turun, otomatis kan KPI unitnya di atas kan juga tidak tercapai. Lalu nanti ke atas organisasinya lagi, berarti trust terhadap organisasinya tidak tercapai. Nah, itu sangat berdampak, makanya harus akuntabel. Lalu prinsip keenam tuh sama kayak model tadi, namanya stakeholder engagement. Berarti partisipasi pemangku kepentingan, jadi semua pihak yang terlibat atau terdampak itu harus diajak. Nah, diajaknya tuh kayak gimana? Mereka tuh diajak ngumpul, didengerin maunya apa, curhatannya apa, diperhatiin gitu kan misalnya. Lalu kalau bisa juga mereka bisa kasih masukan nih terhadap keputusan teknologi ini, mereka tuh tanggapannya gimana. Ini ya, terlibat tadi bisa internal atau eksternal. Contohnya kayak tadi deh, contohnya kayak rumah sakit, dia kan mau bikin sistem antrian nih. Nah, ketika dia mau terapin dari yang sifatnya manual ke sistem antrian yang digital, dia bisa nanya dulu nih si pimpinan, sarannya ke para pengguna ya, berarti para pasien. Ketika ini diimplementasikan, mereka butuh apa enggak, senang apa enggak. Lalu dari sisi pegawai, mereka butuh apa enggak, senang apa enggak. Nanti bisa jadi apa namanya ya, ketika mereka ditanyain pendapat seperti itu, bisa jadi dasar nih sebenarnya urgensinya ini untuk digitalisasi antar yang tadi itu perlu apa enggak. Atau sebenarnya juga ketika kita bikin sistem atau aplikasi atau kita punya layanan apapun lah gitu ya, itu kan mungkin kita bisa tambahin kolom kayak saran dan pendapat. Tujuannya apa? Untuk pengembangan fitur kedepannya, kira-kira fitur apa aja sih yang harus diperbaiki dari sistem kita, itu kita bisa dari dasarnya dari situ tuh. Kalau kayak sendiri-sendiri sebenarnya baca-baca saran dan pendapat apa namanya dari para pengguna itu senang soalnya. Jadi saya nggak perlu capek-capek lagi, kadang-kadang kita kalau sistemnya udah ngerasa sempurna sendiri, pasti akan ngerasa stuck di tempatnya. Tapi kalau kita bicara baca tadi saran dan pendapat dari para pengguna, enak tuh. Oh iya ya bener juga nih saran pendapatnya si A gitu kan. Yaudah deh, tahun depan nanti saya kembangin fitur ini. Lalu prinsip ke-7 itu leadership. Jadi pimpinan itu harus aktif ya, nunjukin komitmen, lalu dukungan dia terhadap penggunaan teknologi ya. Jadi contohnya kayak CEO atau suatu direktur utama tuh dia kayak buka beasiswa bagi para pegawainya gitu kan, atau para CEO ini bikin program pelatihan digital literasi atau digital leadership buat para manajer gitu kan, atau para CEO ini bikin program kayak peningkatan digital skill untuk dia semua tim TI kan. Nah, sifatnya mungkin nanti dibikin kayak bisa bikin edaran atau wajib ikut gitu kan. Kalau wajib ikut kan minimal ya dibiayai kantor lah gitu kan, karena si pimpinan ini nunjukin komitmennya aktif, lalu ngasih dukungan juga terhadap sumber daya TI yang ada, itu kan pasti ngasih bentuk leadership juga ya. Berarti si pimpinan ini aware nih terhadap digitalisasi yang ada di kantor. Lalu berikutnya yang ke-8 tuh data and decision. Di sini maksudnya setiap keputusan yang diambil tuh harus data driven. Datanya ini harus akurat, berkualitas,
tentunya relevan gitu kan, sama mungkin valid yang bisa terpercaya gitu. Karena zaman sekarang AI mungkin banyak data yang bisa di backup dan sebagainya. Nah, kalau dulu mungkin banyak istilah data driven, sekarang tuh saya sering dengar AI driven karena data itu sumbernya nggak cuma dari organisasi kita, kita bisa dapat data juga dari AI di luar sana gitu. Contohnya kayak zaman sekarang tuh manajemen tuh buat menyetujui ekspansi pasar, itu kan dia mungkin kalau zaman dulu dia harus lihat laporan-laporan keuangan gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau udah punya data warehouse, dia ada tim analis, dia bisa analis big data itu untuk nunjukin, oh sebenarnya kalau kita mau ekspansi pasar itu minimal potensi ROI-nya tuh 20%. Kalau lebih dari 20% baru kita boleh ekspansi. Nah, itu udah pakai AI driven bisa ya. Bisa juga data drivennya itu kita tadi mungkin analisis data dari data analis, AI drivennya kita mungkin tinggal bikin prompt dari apa namanya laporan keuangan kita sebenarnya kita udah bisa bikin ekspansi pasar belum sih gitu kan, nanti AI-nya ngasih jawaban dari data training yang ada di data warehouse kita gitu kan. Atau mungkin kayak dinas atau rumah sakit yang punya pelayanan publik itu harus punya kayak pembaruan terhadap sistem antrian yang harus dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan itu gimana? Dia bisa harus nangkep kayak saya tadi bilang, nangkep saran masukan atau keluhan-keluhan dari para pengguna, lalu nanti bisa pakai AI gitu kan, atau minimal datanya itu dikumpulin terus dibaca lah sebenarnya. Ini kan berarti pembaruan berdasarkan data ya, decision-nya diambil berdasarkan data. Sebenarnya kebutuhan di lapangan tuh kayak gimana gitu kan, atau berdasarkan kondisi keluhan di pelanggan itu seperti apa, direkap aja kasih ke ChatGPT, kasih ke Gemini, nanti dia kan bisa ngasih saran ya sebenarnya keputusannya itu yang harus perbaikannya apa sih. Nah itu bisa kita pilih nih mana yang bisa kita perbaikan lebih prioritas gitu. Lalu lanjut ke prinsip ke-9, itu ada risk governance. Ini gimana caranya si pimpinan tuh harus berpikir si manajemen resiko, khususnya terhadap resiko teknologi ya, itu wajib dikelola secara aktif, secara strategis, sama berkelanjutan. Kan kemarin kita masih ingat di proses manajemen resiko, nggak cuma diidentifikasi, diukur, dan bikin laporan mitigasi, tapi harus dimonitoring juga dan direview nih. Ketika kita udah punya rencana mitigasi risiko, si resiko ini menurun apa enggak? Kalau enggak menurun gitu kan, atau resikonya masih muncul gitu kan, terus dievaluasi nih untuk diidentifikasi lagi, diukur kembali, lalu bikin mitigasi lanjutannya. Nah, ini si organisasi perlu mengukur sebenarnya risk assessment terhadap sumber daya TI yang dimiliki. Nggak cuman diukur mungkin per semester atau per tahun minimal banget gitu kan. Mungkin bisa juga dimonitoring tiap bulan gitu kan, sebenarnya risk assessment-nya ini udah berjalan apa belum gitu kan, atau kayak bikin security awareness gitu kan ke si para pegawai bahwa sebenarnya eh, layanan digital kita tuh punya resiko apa aja sih gitu kan. Kan dari situ kan kita bisa memitigasi ya, oh kita lihat nih landscape pegawai kita, kalau pegawai kita ternyata dari resiko-resiko terhadap cyber security masih banyak, berarti kan ini resiko perusahaan itu juga masih banyak. Si awareness-nya si pegawai ini aja masih lemah terhadap resiko keamanan, apalagi resiko organisasinya gitu kan, karena lebih luas lagi. Atau kita bisa juga bikin kayak campaign-campaign cyber security. Contohnya kita bikin campaign tentang phishing. Nah, kita nggak perlu bilang ke si para pegawai, tiba-tiba nanti mungkin kayak tim Cistar atau tim DevOps iseng aja gitu bikin link phishing gitu kan, kirim email blast ke semua pegawai. Misalnya kayak promo Netflix selama 3 bulan. Nah, klik link di bawah ini gitu kan. Kalau linknya diganti gitu kan. Kan kalau kita prinsipnya zero trust kan, kalau something too good to be true kan pasti fake gitu ya, scam gitu kan. Kalau masih ada yang kena itu terhadap campaign ini, yang minimal ada kayak teguran atau ada SP atau ada peringatan gitu kan, itu kan kita bisa ngukur nih sebenarnya resiko teknologi yang ada di kantor kita ini nggak cuma diidentifikasi, nggak cuma dibikin strategis mitigasinya, tapi kita proaktif juga nih buat peningkatan secara berlanjutan. Nah ini prinsip ke-10 nih mungkin yang baru ya, itu ada social responsibility. Dan bagaimana caranya teknologi yang kita miliki sekarang nih, itu bisa digunakan secara etik. Nah, secara etik nih yang mungkin agak-agak complicated gitu ya. Gimana caranya teknologi yang kita miliki itu harus memikirkan
efek atau dampak terhadap sosial dan lingkungan. Nah, contohnya kayak saya kemarin itu ada penilaian PPID di organisasi. Jadi kayak PPID itu pejabat pengelola informasi publik. Jadi setiap pemerintah itu sebenarnya kalau ada jargon kita tuh negara Indonesia negara open data. Nah, memang begitu. Jadi ada undang-undang terkait keterbukaan informasi publik sebenarnya ini sama aja kayak undang-undang berkaitan dengan undang-undang pers ya. Jadi semua data di pemerintah itu sebenarnya wajib terbuka. Baik dari itu dari apa namanya data pegawainya, lalu data perencanaannya, budgetingnya, pengadaannya, laporan keuangannya dan sebagainya itu sebenarnya data terbuka itu wajib bisa diakses secara publik oleh siapapun dan di kapanpun dan dimanapun. Makanya itu ada namanya penilaian PPID nih. Seberapa bagus sih digitalisasi informasi publik yang dipublish sama organisasi gitu kan. Nah, ketika semua orang bisa mengakses layanan PPID kita harus mikir nih, ketika layanan PPID kita sudah di-online kan, gitu kan, pakai teknologi gitu kan, kita bisa mikir, ketika layanan di online kan, apakah semua orang itu bisa mengakses layanan online? Ternyata kan enggak. Jadi kan ketika layanan itu di online kan, berarti kan minimal orang itu punya device, punya akses internet gitu kan. Kalau dia butuh datanya mau download bisa di print, butuh printer gitu kan. Itu kan berarti kan nggak semua orang bisa menikmati layanan ini. Jadi ketika tentang layanan PPID ini udah online, ternyata proses manualnya pun tetap harus ada. Jadi nggak boleh semuanya full online gitu kan. Jadi layanan PPID-nya ini harus ada yang manual juga karena mungkin ada orang yang kelas menengah ke bawah tetap butuh informasi itu bisa nanya ke sana gitu kan. Atau contohnya kayak ada lagi mungkin maaf ada rekan-rekan kita yang disabilitas ya. Kalau disabilitas kan otomatis buat datang ke kantor layanan PPID-nya juga mungkin sulit gitu kan. Mau ngelihat layanan online-nya juga mungkin susah gitu kan. Nah, itu wajib ya di beberapa aplikasi pemerintah zaman sekarang kalau rekan-rekan lihat tuh ada kayak fitur untuk inklusivitas untuk penyandang disabilitas ya. Itu biasanya kayak kita nginstal widget gitu kan, nanti diintegrasiin ke situs website kita gitu kan. Kalau kayak di Tangsel tuh kita pakai userway, ini tujuannya untuk memungkinkan jadi para pengguna bisa menyesuaikan tampilan ya. Mungkin kalau dia buta warna atau gimana gitu kan. Atau bisa merubah juga fungsionalitas dari suatu website. Kalau dia mungkin maaf gitu kan tidak bisa mendengar gitu kan. Itu nanti ada kalau nggak mendengar nggak bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat berarti nanti ada kayak fitur text to sound. Jadi nanti ketika dia arahin kursornya ke sana nanti ada sound yang muncul membacakan teks yang ada di website tersebut. Itu kan buat tunanetra kan sangat membantu ya. Atau sebenarnya banyak juga sih fitur-fitur di Survey untuk kebutuhan lainnya kan. Lumayan banyak ya jenis-jenis disabilitas itu. Saya juga nggak terlalu hafal. Jadi daripada kita bikin fiturnya satu-satu, jadi mendingan kita pakai widget open source yang ada aja di internet itu daripada harus bikin fiturnya. Nah ini setiap pemimpin berarti dalam penerapan teknologi di suatu instansi, kita harus mikir nih social responsibility. Lalu prinsip ke-11 yang terakhir ya dari yang versi 2024 itu viability dan performance over time. Over time di sini maksudnya bukan lembur ya, tapi jangka panjang maksudnya. Saya juga dulu pas awal-awal baca gitu sebelum saya ini performance overtime itu maksudnya apa? Jangan performance harus overtime itu ya, harus lembur terus gitu ya. SLA-nya harus standby 24 jam seminggu 365 hari. Oh ternyata enggak. Maksudnya performance jangka panjang gitu. Jadi maksudnya setiap investasi atau penggunaan TI yang harus yang sudah dibeli gitu dan diinvestasikan itu mampu menjamin keberlanjutan sama mendorong peningkatan kinerja organisasi untuk jangka panjang. Jadi kita kalau bikin atau beli suatu teknologi itu kan nggak boleh untuk jangka pendek ya, nggak boleh buat FOMO kita di contohnya kayak kita beli comment center kita nggak tahu sebenarnya manfaat comment center ini apa, atau kita FOMO buat bikin data center on premise di kantor kita sendiri padahal mungkin kantor kita secara fisik gedungnya nggak layak buat dijadiin data center, atau kayak inovasi investasi buat bikin data center kan mahal ya, minimal banget gedungnya harus kuat strukturnya, lalu kita harus bikin mungkin akses kontrolnya, lalu AC juga nggak mungkin AC split, harus AC sentral biar bisa jamin dinginnya, beli servernya, bikin perangkat networknya, itu kan investasinya gede. Daripada kita nggak tahu nih,
ini benar-benar bermanfaat apa enggak gitu kan. Mungkin kita pakai cloud dulu lah gitu kan untuk beberapa tahun gitu kan, biar lebih efisien aja biayanya, lebih fleksibel. Nanti ketika ada kebutuhan kita bisa scalable lah sesuai kebutuhan gitu kan dalam jangka panjang. Nah itu si investasi atau penggunaan TI itu harus bisa menjamin keberlanjutan sama peningkatan kinerja si perangkat TI ini buat jangka panjang. Nggak boleh kita mikir buat jangka pendek. Itulah tadi 11 prinsip ya dari ESO yang versi 2024. Saya izin dulu ya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Nggak ada, saya lanjutin aja. Untuk yang pertemuan sekali ini memang slide-nya saya buat gue banyak-banyak. Karena memang materinya hanya berkutat di model ini ya, di model dan prinsip. Jadi setelah tadi dilakukan perubahan prinsipnya ya dari 6 jadi 11, ini kan muncul beberapa manfaat ya. Jadi kalau di buku ISO-nya itu jelasin ya, sebenarnya manfaat-manfaat apa aja sih yang mungkin akan muncul ketika kita berhasil menerapkan 11 prinsip baru. Katanya bisa mendorong tata kelola lebih holistik. Maksudnya tata kelola jadi lebih holistik tuh nggak hanya mengelola teknologi sebagai alat, tapi juga mengelola teknologi ini bisa bermanfaat untuk faktor strategik, sosial, dan ekonomi. Lalu juga manfaat dari 11 prinsip yang baru ini dalam memfasilitasi pimpinan dalam membuat keputusan itu jauh lebih baik dan bertanggung jawab. Karena penerapan prinsipnya tadi jadi data driven gitu kan, bahkan bisa AI driven for decision gitu kan. Jadi organisasi dalam membuat keputusan tuh berbasis data yang akurat, valid gitu kan, dan etis tentunya ya. Karena kan tadi kita harus mikir faktor sosial juga ya dalam membuat keputusan tadi. Lalu juga manfaatnya berikutnya tuh bisa membangun kepercayaan gitu kan, lalu bisa meningkatkan transparansi juga. Contohnya tadi kayak ada prinsip stakeholder engagement dan accountability, jadi tata kelola jadi lebih partisipatif, lebih transparan dan akuntabel. Lalu juga dengan 11 prinsip yang baru ini juga kita bisa menjamin keberlanjutan sama daya saing organisasi biar lebih adaptif gitu kan, bisa mengikuti perubahan teknologi yang ada zaman sekarang gitu kan. Kita bisa lihat di tadi prinsip dia viability per long over time itu di situ kan menekannya bahwa setiap investasi orientasi itu harus berorientasi jangka panjang, nah, cuma proyek sesama. Lalu manfaat terakhir dari si 11 prinsip yang baru ini, kita bisa meningkatin terus kontak teknologi informasi, karena di era digital yang sekarang ini kan udah banyak AI. Jadi si ISO ini biar tetap relevan, agar si prinsip-prinsip ISO tadi nggak usang, dan tetap terus adaptif juga terhadap perubahan teknologi AI yang sekarang. Makanya tadi yang sebelumnya directnya cuma bentuknya cuma kebijakan, arahan, SOP gitu kan. Sekarang data and decision gitu kan, itu wajib pakai data driven atau AI driven. Jadi kalau rekan-rekan mau nerapin ISO 38500 di organisasi masing-masing ya buat tata kelola TI-nya, jadi langkahnya itu sebenarnya bisa dibilang mudah gitu kan. Karena cukup berfokus pada gimana caranya sebenarnya buat merubah budaya organisasi. Jadi dari pertama tadi semua pihak tuh harus terlibat internal eksternal untuk partisipasi memberikan pendapat saat evaluasi gitu kan. Untuk kita baca teknologi kondisi teknologi saat ini yang ada di instansi kita gitu kan. Lalu kita metain tadi prinsip-prinsip setiap kebijakan dan praktek organisasi apakah sudah seseluruhnya dilaksanakan. Tadi 11 prinsip ini kita cek nih di organisasi kita udah dipakai belum sih, udah diterapin belum. Nah kalau jika belum, kita lakukan perbaikan. Kita coba pilah nih, mana aja sih dari 11 prinsip ini yang belum melakukan implementasi gitu kan. Kalau belum, itu dilaksanakan prinsip-prinsipnya dengan memperhatikan tadi modelnya. Dari proses engagement, lalu ada directnya, lalu untuk monitoringnya sama evaluasi. Lalu ketika sudah dilakukan perbaikan, itu dilihat lagi performance-nya, kepatuhannya, dimonitoring udah sesuai apa belum. Nanti kalau ketika sudah semua yang dilakukan tadi dari engage stakeholder, kita petain prinsip-prinsipnya mana yang udah dijalanin, mana yang belum. Kalau yang sudah dilakukan perbaikan, perbaikan habis itu dimonitoring, terakhir kita ulangi prosesnya lagi, kita review lagi, evaluasi lagi, kita improvement lagi biar lebih berkelanjutan. Sebenarnya kalau dibilang itu gampang sih. Yang penting prosesnya tadi dari ajak semua terlibat, ke direct, lalu monitoring, lalu evaluasi. Ulangi prosesnya terus gitu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan tadi ya,
dari struktur ISO 38500 tadi, kita mungkin dapat beberapa kesimpulan ya, kayak ISO ini kan yang 38500 memang ditujukan buat para leader ya, para pengambil keputusan. Itu para pimpinan eksekutif, direksi, BOD, mungkin para komisaris yang ada di IT komite gitu kan, bisa juga para akademisi. Jadi si 38500 ini bukan para praktisi ya, lebih ke para C-level. Lalu di 38500 itu juga bukan standar teknis operasional, karena ini lebih penekanan terhadap penerapan suatu model di organisasi dan prinsip-prinsip strategis yang ada di organisasi. Gitu. Lalu yang ketiga, tadi kita sudah tarik kesimpulan juga bahwa si ISO 38500 ini kayak payung strategis yang bisa diimplementasikan juga dengan framework yang lain, kayak COVID gitu kan. Makanya rekan-rekan bisa lihat, oh ternyata model yang ada di ISO 38500 itu juga ada loh, jadi dokumen proses yang ada di COVID. Gitu. Terus di ISO 38200 tadi, ini tidak ada rujukan teknis implementasinya seperti apa, karena pendekatannya lebih ke arahan model, harus melakukan engagement, harus melakukan direct, harus melakukan apa namanya monitoring, harus melakukan evaluasi, lalu dengan melihat prinsip-prinsip yang ada gitu kan. Jadi kalau di 38500 ini bukan jadi kayak kewajiban atau implementasi suatu persyaratan teknis atau indikator, atau kalau di 27.000 itu kayak ada aneksnya. Kalau di sini lebih ke mindset aja ya, kalau pikir proses yang harus diterapkan seorang pemimpin. Lalu di 28500, kalau kita bandingin dengan ISO yang lain, di sini tidak ada dokumen klauser ya kayak aneks tadi gitu kan. Di sini juga tidak ada indikator-indikator buat audit gitu kan, karena memang lebih ke pola pikir mindset seorang pemimpin. Nah, kalau dari sisi output, si sini mungkin outputnya tidak ada dokumen apa namanya, tidak ada dokumen yang dipersyaratkan langsung ya. Contohnya kayak tadi di 271 wajib ada manajemen resiko. Berarti kan harus ada dokumen risk assessment-nya, ada plan mitigasinya, harus ada monitoring mitigasinya. Nah, kalau di 38500 ini lebih mikir gimana caranya si pengelolaan TI itu menerapkan prinsip-prinsipnya gitu kan, lalu dilakukan pengarahannya, dilakukan monitoringnya, evaluasinya, lalu diajak keterlibatan kolaboratif dari pihak-pihak yang lain gitu. Walaupun sebenarnya teknisnya nanti akan dilaksanakan oleh eh, standar-standar atau kebijakan yang lain. Ini tadi kita udah bahas tuntas ya dari struktur ISO 38500, dari scope, model, sama apa namanya prinsip-prinsip yang ada. Mungkin sekarang kita lanjut ke beberapa slide terakhir ya. Ini kunci sukses untuk penerapan ISO 38500. Di kunci sukses yang pertama tuh dukungan penuh dari manajemen puncak selaku pemilik otoritas ya. Jadi tanpa komitmen pemimpin puncak, good governance itu tidak akan bisa berjalan di level operasional. Jadi peran top manajemen ini sangat dibutuhkan dalam memberikan arahan gitu kan, lalu memberikan arahan kebijakan gitu kan, dalam memberikan evaluasi, lalu memberikan juga jadi role model gitu kan. Si pimpinan juga ya biasanya berperan penting untuk mengajak keterlibatan semua pihak, karena kalau yang ngajak di level operasional itu biasanya powernya kurang ya, beda sama yang ada di level top manajemen gitu ya. Contohnya kayak di Tokopedia atau Gojek itu kan mereka biasanya punya skala TI yang lebih besar ya, karena mereka udah startup ya. Top leadernya biasanya pasti sudah mengenal lah ya prinsip-prinsip di ISO 38500. Gimana caranya tata kelola TI itu yang harus good governance seperti apa gitu kan. Pasti mereka kan si si siapa namanya para top manajemen ini hands on langsung ya dalam penyusunan arsitektur, pas mereka ikut, lalu dalam pemikiran roadmap strategi seperti apa, lalu di town hall mereka juga ikut. Nah itu dukungan penuh dari manajemen puncaknya. Jadi mereka nggak cuman direct aja, tapi mereka juga ikut terlibat dari proses direct, monitor, sama evaluate. Lalu kunci suksesnya juga harus yang kedua partisipasi dan keterlibatan aktif semua stakeholder ya. Itu antara lintas unit di internal sama pihak eksternal. Contohnya kayak di pemerintah DKI gitu kan, mereka punya tagline Jakarta Smart City ya. Mereka bisa ngelibatin semua OPD buat saling
mengintegrasikan layanan mereka, lalu mengintegrasikan data mereka, kolaborasi nih antar sistemnya. Sekarang ada Jaki namanya untuk layanan digital pakai super apps gitu kan. Kalau kayak di Gojek mungkin antara anak-anak perusahaannya kita harus tergabung dalam satu ekosistem di GoTo ya, antara Gojek, Tokopedia, lalu GoPay itu kan ada 3 perusahaan sebenarnya di dalamnya, mereka kolaborasi untuk antara sistem gitu kan, ada partisipasi dan keterlibatan aktif di semua stakeholder gitu kan, bahkan di pihak eksternal pun tentunya kayak masyarakat nanti kita ditanyain saran dan pendapat terhadap layanan mereka. Lalu kunci sukses yang ketiga tuh ada budaya organisasi yang bisa mendukung dan mau melakukan perubahan, nggak cuman ngedukung tapi juga mau. Contohnya kayak startup di ruang guru atau di Traveloka itu kan bisa sukses membangun budaya agile dan akuntabel. Itu bukan sekedar teknologi yang canggih, karena SDM yang ada di dalamnya sama budaya SDM yang di dalamnya emang disupport dari pimpinan gitu kan, didukung sama emang SDM-nya punya mindset untuk melakukan perubahan yang mau gitu kan. Karena ada juga orang-orang yang mikirnya maunya di zona nyaman, resistensi terhadap perubahan gitu kan. Ya itu susah tuh. Mereka bisa jadi penyakit ya atau jadi bakteri di dalam suatu organisasi gitu kan. Karena biasanya kalau ada orang yang punya budaya nggak mau terlibat, nggak mau inovasi, nah itu jadi penghambat nih. Jangankan di organisasi yang besar ya, kita kayak punya partner kerja yang satu orangnya aktif mau terlibat, yang satu orangnya tenggo-tenggo, sebenarnya nggak salah yang tenggo, yang penting bertanggung jawab ya. Tapi kan kita karena kerja punya partner kan kita harus bisa saling backup ya, minimal kita kan manusia pasti bisa sakit, bisa cuti, nah ini pasti kan setiap orang tuh bisa saling mendukung, harus ada budaya saling dukung di setiap unit. Lalu kunci sukses yang berikutnya keempat tuh harus ada integrasi si teknologi TI itu terhadap strategi bisnis. Ini gimana caranya si ISO 38500 ini sebenarnya dalam mengintegrasikan TI ke strategis ini sangat bergantung pada perencanaan strategis antara perencanaan strategis organisasi dengan TI. Contohnya kayak apa tadi, kayak kita melakukan investasi TI kan perlu aja arsitekturnya, perlu ada roadmap-nya, itu kita harus gabungin nih antara strategi bisnis sama integrasi TI itu harus diintegrasikan. Jangan sampai strategi bisnisnya kemana, strategi TI-nya kemana. Itu harus saling menunjang. Contohnya kayak kalau sekarang tuh mungkin rekan-rekan tahu isu nasional kalau ada lembaga namanya LKPP, itu mereka punya kayak platform belanja pemerintah di katalog gitu kan. Kalau dulu mungkin di versi sebelumnya itu hanya mendigitalisasikan beberapa komoditas gitu kan kayak belanja perangkat elektronik dan sekarang dan lain-lain gitu ya. Kalau sekarang tuh udah di scale up udah bener kayak e-commerce. Kalau rekan-rekan buka Inaprop gitu kan. Tujuannya apa biar belanja pemerintah tuh komoditasnya ada apa aja, barang-barangnya apa, brandnya apa, itu transparan masyarakat bisa lihat harganya kemahalan apa enggak. Itu kan gimana caranya strategi bisnis si LKPP buat bikin platform e-commerce belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel gitu kan, itu diimplementasikan ke layanan TI-nya gitu kan. Mereka digitalisasi untuk bikin e-commerce tadi. Lalu kunci sukses yang berikutnya itu ada caranya si kapasitas dan kompetensi SDM yang mendukung tata kelola ya. Maksudnya tata kelola itu bukan cuma dianggap sebagai alat atau dokumen, tapi kita biasanya harus fokus juga sama orang yang menjalankannya. Jadi perlu ditingkatin juga peningkatan kompetensi TI si para pegawai terhadap tata kelola TI ya. Contohnya kayak budaya organisasi yang harus fokus dan investasi terus atau mewajibkan setiap SDM itu melakukan pengembangan, contohnya kasih beasiswa pendidikan, mau ngasih beasiswa terhadap pelatihan atau sertifikasi, atau minimal tuh ada kayak seminar atau webinar untuk membuka wawasan atau tambahin awareness lah ya, kesadaran itu untuk mendukung implementasi yang baik di organisasi karena orang tuh minimal ketika sudah sadar ada awareness biasanya mau tuh dia membuka wawasan, mau dia mau beasiswa pendidikan mau pelatihan atau sertifikasi. Makanya pertama tuh penting ada seminar awareness dulu. Lalu kunci sukses yang berikutnya itu ada ketersediaan terhadap framework atau standar pendukung lain. Karena si ISO 38500 tadi cuman penerapan model dan prinsip ya, tidak ada dokumen khusus. Makanya biasanya akan lebih mudah diimplementasikan bagi organisasi yang sebelumnya sudah menerapkan framework lain, contohnya kayak COVID, ISO 201, karena
si 38.500 itu biasanya sudah diimplementasikan ke dalam framework-framework yang lain. Contohnya kayak kita di Tangsel gitu kan, di tempat saya kerja, itu bakalan lebih mudah kalau kita nerapin ISO 38500 karena kita udah nerapin framework SPBE, udah nerapin si ISO 20071 gitu kan. Nah, kalau di kita sendiri kayak di Kominfo, ketika kita mau nerapin ISO 20071 tentang manajemen keamanan, itu bakalan kita lebih pilih dinas-dinas yang sebenarnya analoginya sudah pernah nerapin standar ISO yang lain. Contohnya minimal tuh kayak ISO 9001 standar pelayanan. Contohnya kayak rumah sakit kan pasti ada standar ISO tentang kesehatan juga, atau di PTSP, di dinas pajak itu pasti kan ada standar ISO terkait pelayanan. Nah, itu kalau kita terapin si ISO-ISO yang lain nih kayak 271 lalu 38500 atau framework SPBE itu bakal lebih mudah karena kan dia sudah terbiasa ya untuk mengikuti best practice sama standar-standar yang ada di ISO gitu. Nah, sebenarnya ketika kita bicara case sukses pasti ada tantangan. Sebenarnya dalam penerapan ISO ini tantangannya itu balik lagi ya. Pertama tuh minimnya kesadaran. Tadi saya bilang awareness dulu. Kalau sadarannya udah minim, itu kan pasti pemahaman terhadap prinsip-prinsipnya tadi kan juga akan minim. Contohnya kayak banyaknya pimpinan tuh ngeliat TI itu kadang-kadang cuma sebagai alat bantu untuk meningkatkan popularitas, proyek semata, kepentingan pribadi, bukan sebagai enabler yang bisa ningkatin apa namanya strategic out perusahaan, bisa ningkatin value atau revenue perusahaan. Contohnya kayak beberapa instansi pemerintah kan kemarin rekan-rekan udah pernah dengar ceritanya Bu Sri Mulyani ya Bu Menkyu bilang bahwa total aplikasi yang ada di pemerintah itu ada ribuan aplikasi. Itu kan dari sifat sebelumnya yang pembangunan aplikasi yang tidak strategis ya. Tidak dievaluasi juga nilai kebermanfaatannya atau tidak ada penilaian resikonya sebenarnya. Kalau banyak aplikasi sebenarnya resikonya apa aja sih? Resiko cost operasional, resiko keamanan dan sebagainya. Terus kita juga bisa lihat, kita sering lihat kayak perusahaan-perusahaan atau di startup di Indonesia itu IT perusahaannya banyak yang kolaps ya. Kolapsnya itu bukan karena kompetisi atau nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi sebenarnya. Tapi sebenarnya ada juga collab yang disebabkan nama SDM internalnya yang tidak terliterasi ya dengan resiko di cyber security gitu kan. Atau memang tidak kompeten atau bahkan ada yang melakukan fraud gitu kan. Itu bisa juga muncul kayak gitu karena internal control sama compliance yang di perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Mungkin kan udah dengar kisah dengan Iviseri ya. Bukan contohnya si pimpinannya tidak memiliki kesadaran ya atau pemahaman terhadap prinsip strategis ISO itu berapa sih. Lalu tantangan kedua itu adalah tidak selarasnya antara strategi bisnis dan strategi teknik. Kalau selaras itu jadi power, kalau tidak selaras ini jadi tantangan yang jadi TI itu dianggap cuma proyek doang, nggak dijadiin kayak enabler buat bisa gimana caranya untuk mentransformasi bisnis yang kita miliki gitu kan, buat yang tadi manual jadi digital. Contohnya apa ya? Ya banyak lah. Balik lagi contohnya kayak episode yang tadi deh. Kan kalau episode itu gagal karena dia bangun solusi teknologi tentang perikanan, pertambakan itu tanpa validasi masalah bisnis atau model pendanaan yang jelas ya. Bahkan dia sampai membohongi para komisaris, investor, yang akhirnya yaitu manipulasi laporan keuangan. Karena si ownernya gitu kan, ini nganggap si investor itu sebagai proyek TI doang gitu kan. Semua datanya di make up semua. Akhirnya dampak buruknya nggak cuma organisasi, bahkan sekarang sampai citra startup semua di Indonesia kan dianggap buruk ya, dianggap rentan fraud gitu kan. Jadi kan investor asing juga malas sebenarnya buat invest di Indonesia. Gitu. Lalu tantangan berikutnya tuh gimana caranya SDM TI kita tuh terbatas ya, atau belum siap dalam penerapan tata kelola. Jadi kompetensi teknis yang tinggi belum tentu diiringi sama pemahaman tata kelola atau resiko atau compliance sebenarnya. Mungkin rekan-rekan sering melihat eh, ada orang yang teknisnya jago banget tapi manajerialnya tuh kurang gitu kan. Makanya mungkin kayak kemarin di identifikasi resource SDM pribadi kan, kita nanya rekan-rekan sekalian sebenarnya strength-nya saat ini ada apa, lalu yang ingin dicapai 5 tahun ke depan apa, plannya gimana. Makanya saya harapin dari rekan-rekan sekalian
itu bisa lanjut nanti kuliah S2, bisa mempersiapkan wawasan yang lebih luas gitu kan terhadap manajerial, karena di S2 nanti lebih banyak bicara tentang manajerial, atau bisa juga ngikutin seminar-seminar atau pelatihan digital leadership di digital talent itu juga bisa, karena nanti banyak dikasih pemahaman tentang tata kelola atau gimana caranya menjalankan organisasi. Nanti akan mendukung rekan-rekan juga sih untuk persiapan karir selanjutnya, karena kan kita nggak mungkin ada posisi technical operasional terus menerus kan. Mungkin dari tadinya di entry level pengen jadi supervisor, di supervisor pengen jadi manager atau head team, nanti mau jadi senior manager, mungkin ada mau di C level atau mau bikin usaha sendiri kan itu bisa juga. Lalu tantangan berikutnya itu adalah kurangnya kebijakan sama proses formal. Jadi kadang-kadang si level ini punya kebijakan, punya arahan yang buat direct ke manajemen di bawahnya, tapi tidak diformalisasikan dalam bentuk SK lah ya, tidak dibuatin dalam surat edaran gitu kan. Jadi ketika ada kebijakan tapi cuma verbal doang, kita juga ini pedomannya bener nggak sih kemarin ngomongnya serius apa enggak sih. Nah kalau ditetapkan dalam bentuk formal, dalam ada SOP atau kebijakan gitu kan, itu kan lebih enak. Nah kalau tidak ada struktur yang jelas, SOP-nya nggak jelas, kebijakannya nggak jelas, nah itu pasti sulit diterapkan lah. Lalu mungkin tantangan berikutnya, nah ini umum sih, budaya silo dan kurang kolaborasi. Nah ini kadang-kadang kalau kita komunikasi aja susah, kerjanya masing-masing, kurang kolaborasi, otomatis ketika nerapin prinsip-prinsip ini agak sulit gitu kan. Karena antar departemen, antar unit tuh kerjanya terpisah, nggak mau terintegrasi lah ya, nggak mau ada proses yang saling berkaitan. Udah mulai kubu-kubuan nih pasti jadi tantangan besar. Karena salah satu proses model yang harus dijalankan pertama kali adalah engagement stakeholder. Kalau dia nggak mau terlibat, nanti biasanya ketika diajak pertemuan FGD, nah itu nggak ada yang datang, atau yang datang mungkin yang anak bawangnya. Jadi cuma dengerin aja, nggak bisa ngasih masukan gitu kan. Itu udah budaya yang buruk lah ya kalau di organisasi. Lalu tantangan berikutnya pasti tentang tidak adanya data yang andal atau data yang diperlukan untuk proses evaluasi. Tadi kan di prinsip di ISO 38500 kan yang baru ini kan ada data dan decision. Nah, kalau organisasi belum punya data, apalagi nggak punya sistem formasi atau dashboard monitoring yang bisa dipakai si level untuk monitoring ya, dan itu akan susah dalam pengambilan keputusan. Karena nanti lagi keputusannya sifatnya feeling gitu kan. Mungkin itu cuma dengar-dengar doang verbal dari kanan kiri, belum tentu datanya valid, belum tentu datanya benar gitu kan. Sedangkan kalau datanya benar, kan enak ya, dia bisa ngecek biar data aja yang berbicara atau bisa compare dengan AI buat pengambilan keputusan yang baik itu kayak gimana gitu kan. Nah, kalau datanya aja nggak ada, sistemnya nggak ada, ya udah. Ini susah sih, jadi tantangan besar. Lalu yang terakhir tuh mungkin tantangan dari dukungan strategis di sisi budgeting ya, sisi anggaran. Karena kita tahu apa kelola TI itu bukan sering banget dianggap kayak bukan prioritas gitu kan, karena nggak bisa ngasilin hasil yang cepat ya. Karena kan kalau kita bikin suatu tata kelola TI kan kita berupaya untuk membuat sebuah budaya kinerja, budaya kerja, lalu budaya berkinerja, sama budaya yang tadi saling berkelanjutan. Jadi kan prosesnya tuh pasti panjang, harus satu siklus, dan nggak bisa juga sekali siklus langsung hasilnya kelihatan. Biasanya untuk beberapa kali siklus baru tuh hasilnya baru kelihatan. Nah, kan jadi fondasi sebenarnya untuk jangka panjang. Kalau nganggapnya cuma sebagai proyek doang gitu kan, nah biasanya si tata kelola ini nggak dianggap prioritas. Minimal banget dalam satu organisasi itu sebenarnya kalau dari sisi budgeting perlu dukungan lah untuk FGD, contohnya kayak penyusunan manajemen risiko itu kan pasti kan butuh cost ya buat ngumpulin semua orang di satu tempat gitu kan. Mungkin sebelum melakukan manajemen risiko pembahasan dikasih pemahaman dulu, dikasih kan prinsip-prinsip manajemen risiko tadi prosesnya kayak gimana. Itu kan pasti butuh cost ya. Contohnya apalagi kayak kita penyusunan arsitektur atau roadmap IT jangka panjang, itu kan pasti butuh dukungan anggaran juga. Contohnya kita bikin internal, kita butuh feedback dari akademisi atau dari praktisi IT di luar sana, itu kan butuh anggaran pasti kan. Atau kita mau pengembangan investasi di SDM, kayak tadi pelatihan atau ada masih awareness, itu kan pasti kan butuh waktu, butuh dukungan anggaran juga.
Atau kayak kita mengambil keputusan mau data driven, harus ada mau dashboard monitoring, ada dashboard reporting, apalagi pakai AI itu kan pasti butuh dukungan anggaran juga. Jadi memang sih itu sih tantangan-tantangan dalam implementasi ISO 38600 gitu kan. Jadi di ISO 38600 kita bicara bukan cuma soal compliance, tapi kita juga bicara tentang gimana caranya menciptakan arah strategis yang berkelanjutan. Jadi setiap orang tuh tahu tanggung jawab bersama dalam menggunakan teknologi. Jadi kunci suksesnya bukan cuma dokumentasi, tapi kepemimpinan di top level. Lalu bagaimana caranya semua orang tuh bisa saling berkolaborasi, sama bagaimana caranya kita mengintegrasikan antara strategi TI dengan strategi organisasi. Ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Materinya udah sampai situ. Jadi saya tadi banyakkan sharing contoh implementasi sama contoh-contoh yang ada di industri lain ya. Karena ini sebenarnya mungkin kalau di kantor rekan-rekan sekalian sudah banyak sebenarnya bentuk penerapannya. Mungkin sambil saya absen dulu. Sini ada siapa aja yang sudah hadir lagi. Pada pertanyaan di chat. Iya betul. Soft skillnya milik akhlak itu. Betul. Kalau dulu namanya aneka, sekarang berubah jadi akhlak ya. Iya. Kalau ISO 38500 nggak mahal ya mas. Karena kan lebih ke prinsip para top manajemen aja. Kalau 27.000 ya itu mahal. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Kalau untuk sertifikasi aja mungkin budget 20 juta sampai 40 juta itu kita buat nyari auditor eksternalnya buat audit itu bisa. Yang mahal tuh biasanya untuk pendampingan. Ya saya coba absen dulu ya tadi ada tambahan. Terus mereka udah, dua Aji udah, Azam Sidki sebentar. Azam Sidki, takutnya keburu jam 9 sampai. Handoko, Handoko nggak ada ya. Handoko nggak ada, salah satu nggak ada. Oke, udah semua ya. Salsa Dwi dan Handoko memang nggak hadir lagi ya. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Itu di chat ada pertanyaan dari Mas Usman Retro sama Mas Aji. Ya sih. Udah itu aja mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti gantian saya yang nanya deh. Materi hari ini yang membanyakan sharing aja. Jadi saya minta sharing balik gitu kan dari rekan-rekan sekalian. Kalau kesimpulan mungkin rekan-rekan bisa baca sendiri. Ini kesimpulan-kesimpulan tadi yang kita bahas gitu kan. Nah, untuk tugasnya untuk 1 minggu ke depan, jadi saya minta rekan-rekan untuk jadi role play lah ya. Gimana rasanya kalau rekan-rekan tuh jadi direktur, si level gitu kan. Gimana caranya melakukan identifikasi dari penerapan model tadi, model di 34.500 dari engagement, direct, monitoring, dan satu lagi apa tadi? Evaluate. 4 proses ini, lalu mengenali juga prinsip-prinsip yang ada di 3.800 di perusahaan, bisa juga di kampus atau di instansi lain gitu kan. Boleh di perusahaan sendiri atau perusahaan orang lain itu boleh bebas. Rekan-rekan bisa pilih sendiri. Yang penting rekan-rekan tuh bisa mengenali atau memahami kondisi dari lokus yang rekan-rekan mau identifikasi. Karena kan ya itu lagi, kalau tidak kenal tidak sayang. Lebih gampang emang kenalin tempat kerja sendiri gitu kan. Jadi ketika udah kenal, udah paham, rekan-rekan pasti juga pas identifikasi model dari engage, evaluate, direct, dan monitor di 11 prinsip-prinsip tadi lebih gampang. Nah, ketika rekan-rekan udah mengidentifikasi, oh iya ada gitu kan, sementara rekan-rekan ketika tahu ada gitu sebutin gitu kan, bagaimana penerapannya. Lalu bagaimana sih pendapat Anda terhadap mengoptimalkan proses tersebut? Jadi contohnya tadi di prinsip strategi deh. Di prinsip strategi kan itu kita lagi bicara bagaimana caranya strategi digital itu harus selaras dengan mendukung strategi bisnis operasional bisnis gitu kan. Jadi strategi digitalnya apa, strategi bisnisnya apa, ini harus selaras.
Nah, saat engage itu melakukan apa, saat direct itu melakukan apa, dimonitor melakukan apa, evaluasi melakukan apa. Jadi saya minta teman-teman buat curhat aja sih, ceritain kondisi kantornya masing-masing di setiap proses tadi, engage, direct, monitor, dan evaluasi di strategi itu dilakukan. Itu kalau ada. Nah, kalau nggak ada, saya mikir nih, saya balikin nih. Kalau nggak ada atau cuman ada sebagian gitu ya, cuman ada dua gitu kan, sisanya nggak ada gitu kan. Kalau ada berarti cuma suruh cerita, kalau nggak ada rekan-rekan minta. Kalau nggak ada, kalau kalian jadi direktur atau jadi pemimpin gitu kan, untuk menerapin prinsip tersebut, pas engage itu ngapain, evaluate ngapain, direct monitor ngapain. Gitu. Udah sih. Tugasnya emang cuma buat ngelatih pola pikir rekan-rekan kalau nanti di kemudian hari lah ya, amin di masa depan rekan-rekan jadi pemimpin gitu, jadi para ada promosi, jadi udah bisa mengidentifikasi nih di unit kerjanya sendiri minimal sama di perusahaannya. Sebenarnya 11 prinsip ini udah diterapin belum sih? Prosesnya dari engage, direct, monitor, evaluasi, dari laksanakan apa belum? Rules-nya sama kayak kemarin. Kalau kemarin mungkin rules-nya tugas ini bisa dikerjakan individu atau kelompok. Pada ini saya pengen ngelatih teman-teman buat punya pola pikir sebagai pemimpin masing-masing. Tugasnya kali ini dibikin individu aja gitu kan. Lalu pendapatnya pakai pendapat masing-masing sendiri. Saya tidak melarang menggunakan AI, tapi minimal para praso gitu kan, karena saya pasti pakai Turnitin atau anti-GPT buat ngecek hasil atau originalitas ini gitu kan. Lalu ini wajib banget melakukan para parafrase, nanti dikumpulin di LMS masing-masing. Tugasnya 1 minggu aja cukup sepertinya, karena banyak yang curhat, nggak usah narasi terlalu panjang. Atau jadi bisa tadi kayak di strategi, buat ngelarasin strategi TI sama strategi perusahaan, itu di engage ngapain. Udah kita aja singkat, mungkin sekalimat atau 2 kalimat. Di direct ngapain, gitu kan. Di monitor ngapain, di evaluate ngapain. Kalau diperbaikan mau dibikin panjang, tergantung pola pikir rekan-rekan kita melihat critical thinking ketika rekan-rekan jadi atasan itu gimana. Rekan-rekan kita mungkin sering ngeluh atau mengkritisi atasan gitu secara verbal atau sama temen di grup chat atau apa. Tapi ketika ditanya saran dan pendapatnya, diem nih biasanya, bergeming semuanya. Nggak ada yang bisa ngasih pendapat. Makanya saya pengen lihat teman-teman buat identifikasi ini sebenarnya tahu nggak sih kondisi internal kita kayak gimana, lalu saran dan pendapatnya gimana. Dan ini contoh penerapan tadi pertama engage stakeholder, jadi rekan-rekan bisa melihat keterlibatan. Ada pertanyaan mungkin? Sudah 2 jam nih saya ngecek. Kalau tidak ada dan waktunya mungkin sudah habis, mungkin kita tutupi pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Selamat Yo, malam. selamat malam.